Taekyung adalah anggota grup Angel yang sangat digandrungi para penggemar. Mengingat sedang berada di puncak kesuksesannya, produser ARM mendatangkan seorang vokalis pendukung untuk membantu Taekyung bernyanyi. Taekyung menolak usulan tersebut, namun sang produser terus memaksa dan berjanji tak akan mengecewakan mereka. Penyanyi yang dimaksud sang produser bernama Ko Minam yang sampai saat ini masih sulit untuk dihubungi. Di sebuah gereja di daerah kota terpencil, Chema berpamitan pada suster kepala untuk mengambil tiket pesawat yang sudah dipesannya. Ternyata ia akan melakukan pengambilan sumpah sebagai biarawati di Roma dan berencana menghabiskan sepanjang hidupnya di sana. Dalam perjalanannya, ia didatangi oleh manajer Ma, pria yang mengaku sebagai manajer pribadi dari Ko Minam, saudara kembar Chema. 누구세요? Setelah ayahnya meninggal semasa ia masih kecil, Chema bersama saudara kembar laki-lakinya memang tinggal di panti asuhan. Berbeda dengan dirinya yang berencana menjadi biarawati, Ko Minam justru berkeinginan menjadi seorang idol terkenal. Kedatangan manajer Ma ke sana adalah untuk meminta bantuan Chema agar menggantikan posisi Minam sementara waktu. Karena ternyata Minam tengah menjalani operasi plastik di Amerika dan harus beristirahat selama 1 bulan guna pemulihan. Namun, produser sudah menunggunya untuk menandatangani kontrak bersama grup musik Angel. Chema dengan tegas menolak, namun kemudian sang manajer mengingatkan Chema tentang tujuan Minam menjadi seorang idol yang tak lain agar bisa menemukan ibu kandung mereka. Mendengar alasan tersebut, pada akhirnya Chema setuju untuk membantu manajer Ma. Didampingi manajer Ma, Chema datang ke perusahaan dengan penampilan pria persis seperti saudara kembarnya. Setelah menandatangani kontrak, Taekyung membawa Chema untuk menguji suaranya secara langsung. 내가 그렇게 대단해? Ia pun memerintahkan Chema untuk bernyanyi dan mengancam akan merobek kontrak kerjasama yang baru saja dibuatnya itu jika ternyata suara Chema tidak sesuai harapan. 못하겠어. Bukannya menyanyikan lagu band, Chema justru bernyanyi lagu gereja. Suara Chema pun berhasil membuat Taekyung terkesima. Mulai saat ini, Chema resmi bergabung dengan grup Angel. Di malam itu, Chema sedang gelisah seorang diri untuk menentukan pilihan. Manajer Ma sebenarnya memintanya untuk tinggal selama 1 bulan sebagai Minam demi cita-cita sang kakak. Namun, Chema sangat ingin menunaikan kewajibannya dengan pergi ke Roma. Setibanya Chema di bandara, ia tak sengaja berpapasan dengan Taekyung yang baru saja pulang dari konser di luar negeri. Tanpa sengaja, keduanya bertabrakan. Kejadian itu pun membuat tiket milik Chema berada di tangan Taekyung, sementara iPod milik Taekyung berada di tangan Chema. Khawatir wajahnya dikenali oleh Taekyung, Chema segera berpaling menghindar dan berlari. Karena Taekyung memegang tiket miliknya, ia pun mengejar Chema yang dikenalinya sebagai suster biarawati untuk mengembalikan tiket tersebut. Ia bahkan meminta bantuan kedua temannya untuk mengejar Chema, namun Chema selalu menghindar karena merasa takut. Alhasil, ia pun batal terbang ke Roma karena tiketnya hangus. Setelah berpikir cukup matang, pada akhirnya Chema merubah haluannya dan memutuskan untuk menyamar sebagai Ko Minam. Manajer Ma membawa Chema untuk tinggal di asrama bersama anggota band Angel lainnya. Chema yang terkesima melihat tempat tinggal barunya itu lantas berkeliling untuk melihat-lihat. Ia pun berniat mengembalikan iPod milik Taekyung secara diam-diam. Namun, Taekyung segera masuk ke kamarnya dan mendapati Chema tengah bersembunyi di dalam kamar mandi. Sebuah kecelakaan mengakibatkan tubuh Chema basah kuyup akibat siraman air bidet, dan hal itu pun membuat Taekyung sebal dengannya. Setelah acara jumpa pers guna memperkenalkan Ko Minam sebagai anggota baru, mereka semua mengadakan pesta di sebuah klub malam. Chema yang tak pernah menyentuh minuman sebelumnya, malam itu pun menjadi mabuk berat, bahkan memuntahkan isi perutnya. Melihat kondisi Chema, 2 personil yang bernama Sinu dan Jeremy menyarankannya untuk mencari udara segar di rooftop gedung. Tak diduga, di sana ia bertemu dengan Taekyung. Setelah sedikit mengobrol, Chema yang masih mabuk berdiri di atas sebuah bangku dan membuat dirinya hampir terjatuh. Ketiga rekan bandnya segera berlari ke arahnya untuk menolong Chema. Hal itu malah berakibat fatal yang membuat kekacauan bagi mereka. Ketika Chema terbangun, ternyata ia sudah berada di kamar yang sama dengan ketiga rekannya itu. Chema segera melarikan diri sebelum mereka terbangun. Ketika ia sedang berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, Jeremy mendatanginya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf atas kekacauan semalam. 술이 기억나는데 뭐가 괜찮냐? Chema berpikir jika bibirnya yang luka itu akibat ia menabrak Sinwoo. Namun ternyata ia salah. Sinwoo lalu menceritakan kejadian semalam ketika ia mabuk dan menubruk kepala Taekyung hingga kedua bibir mereka terluka. Bahkan, Chema muntah tepat di wajah Taekyung. Hal itu pun membuat Chema sangat malu dan berniat menemui Taekyung untuk meminta maaf. Namun Taekyung yang masih dalam suasana hati buruk menolak permintaan maaf Chema dan menyuruhnya untuk keluar. Ia juga mengungkapkan kebenciannya pada Chema alias Minam sejak awal pertemuan mereka. 어딜 들어온 거야? 나가! Selagi Taekyung pergi mandi, Chema justru kembali membuat kekacauan di dalam kamar Taekyung. Setelah hampir merobohkan rak panjang, Chema nyaris membakar kertas lagu milik Taekyung. Beruntungnya, ia berhasil memadamkan api dengan ludahnya yang membuat Taekyung bertambah ilfil ketika melihatnya. Bukan hanya menganggapnya jorok, Taekyung juga marah besar kepada Chema. 넌 내 방에서 뭐 한 거냐?
Ketika ia berdiri di hadapan Gemma untuk membetulkan rak pajangan, tanpa sengaja sebuah piala jatuh tepat di atas kepala Gemma dan membuatnya pingsan. Manajer Ma dan produser An yang melihat kepala Gemma berdarah menduga jika Taekyung sengaja memukulnya karena ketidaksukaannya. Gemma pun dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Saat dirinya tersadar, Gemma langsung menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena identitasnya sebagai wanita mungkin akan ketahuan. Manajer Ma setuju dan keduanya pun batal pergi ke rumah sakit. Sementara itu Taekyung yang merasa bersalah langsung menyusul Gemma ke rumah sakit dan mengetahui jika Gemma dan manajer Ma telah berbohong. Ketika ia kembali ke asrama, manajer Ma dan Gemma sudah berada di sana bersama seorang wartawan. Wartawan tersebut mengira luka di dahi Gemma akibat perkelahian bersama Taekyung. Terlebih, ia juga melihat luka di bibir Taekyung. Atas kejadian itu pun, kebencian Taekyung terhadap Gemma semakin menjadi-jadi. Beberapa saat setelahnya, terbit sebuah artikel yang menuliskan tentang hal tersebut. Gara-gara artikel itu, para penggemar fanatik Taekyung melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut agar Kominam dikeluarkan dari band Angel. Gemma berniat menemui para penggemar untuk meluruskan kesalahpahaman, namun dicegah oleh manajer Ma karena penggemar sering bersikap anarkis ketika mereka sudah membenci seseorang. Sebagai bentuk penyesalannya, Gemma kembali masuk ke kamar Taekyung untuk membereskan kekacauan yang ia sebabkan tadi. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah foto seorang wanita bersama seorang anak laki-laki. Taekyung yang melihatnya langsung merebut foto itu dan mengusir Gemma dari kamarnya. Saking kesalnya, Taekyung akhirnya memilih untuk tinggal di hotel ketimbang satu atap bersama orang yang ia benci. Setibanya di hotel, Taekyung berjumpa dengan Hwaran, ibu kandungnya. Pertemuan ibu dan anak itu tampak sangat dingin. Bahkan Taekyung tak memanggil Hwaran dengan sebutan ibu. Taekyung sangat kecewa pada ibunya yang meninggalkannya semasa kecil demi karir menyanyinya. Wanita itu bahkan tak mau mengakui Taekyung sebagai anak ketika di muka umum. Keduanya juga tinggal terpisah dan jarang bertemu. Baru sehari tinggal di tempat itu, Gemma merasa sangat kewalahan untuk beradaptasi. Ia pun menangis dan manajer Ma berusaha menghiburnya. Ia meminta Gemma mengingat tujuan Minam untuk menemukan ibu mereka sebagai penyemangat Gemma. Sementara itu, Jeremy sibuk memperhatikan gerak-gerik Gemma yang dinilainya terlalu feminin. Angelina Jolie. Produser An berencana segera memamerkan kemampuan Gemma dalam festival musik Asia yang akan datang. Manajer Ma berusaha mencegah keputusan tersebut, namun ia tak memiliki alasan yang tepat yang bisa ia sampaikan. Gemma keberatan dengan hal itu, karena dalam perjanjiannya bersama manajer Ma, ia hanya akan tinggal selama 1 bulan di sana. Pembicaraan itu pun rupanya didengar oleh Shinwoo, sehingga Shinwoo mengetahui rahasia Gemma sebagai seorang wanita. Awalnya Shinwoo tak percaya, namun kemudian ia berusaha mengingat-ingat kembali ketika ia menggendong Gemma yang mabuk. Lalu ketika Jeremy menceritakan betapa femininnya Gemma karena memiliki kulit sehalus kulit wanita. Bukan hanya Shinwoo yang mengetahui rahasia besar tersebut, Taekyung pun pada akhirnya mengetahuinya. Produser An melakukan panggilan video bersama Taekyung di ruang kerjanya. Karena suatu hal, produser An tanpa sengaja menggeser posisi kamera dan pergi meninggalkannya, sementara Taekyung masih menunggunya. Gemma memasuki ruangan tersebut bersama penata gaya yang tak lain adalah Nonawang. Awalnya Taekyung mengira jika keduanya akan berbuat tidak senonoh. Namun kemudian ia melihat dan mendengar sebuah fakta mencengangkan jika Gemma adalah seorang wanita. Untuk membuktikannya, Taekyung segera mendatangi Gemma yang tengah berlatih menari bersama anggota band lainnya. Ia langsung menghampiri Gemma dan memeluknya. Di waktu yang bersamaan, wartawan Kim sedang berada di sana. Ia lantas memotret adegan tersebut dan diartikan sebagai tanda perdamaian antara keduanya. Sementara Gemma sendiri bingung, tak mengerti apakah maksud pelukan Taekyung. No. Seusai latihan atas saran manajer Ma, ia menggunakan kamar mandi di lantai 2. Selagi ia membersihkan diri, manajer Ma berjaga di luar. Namun sebuah panggilan telepon memaksanya untuk meninggalkan Gemma sendirian di dalam. Beberapa saat kemudian, segerombolan penari pria bersama Shinwoo dan Jeremy masuk ke tempat yang sama untuk mandi. Namun ia bingung memikirkan cara untuk keluar dari ruangan itu di antara banyak lelaki yang tanpa busana. Ia kemudian membayangkan para pria itu sebagai bayi malaikat yang berada dalam lukisan di dinding gereja. Dengan begitu, Gemma terlepas dari rasa dosa karena melihat tubuh mereka. Shinwoo datang membantunya dan menutupi kepala Gemma dengan handuk sembari menggandengnya keluar. Ternyata Taekyung sudah menunggu Gemma. Ia menunjukkan rekaman ketika Gemma berada di ruangan produser An bersama Nonawang. Dalam rekaman itu, Gemma mengakui dirinya sebagai wanita yang sedang menyamar. Ia berencana memperlihatkan bukti itu kepada produser An sehingga bisa mengusir Gemma dari sana. Gemma pun memohon kepadanya agar mengurungkan niatannya itu, namun Taekyung tetap bersikeras. Gemma bahkan mengejar Taekyung dan menghalanginya saat masuk ke dalam lift sembari terus memohon. Hal itu pun dilihat oleh Jeremy dan membuatnya berpikir aneh tentang Gemma.
Karena Taekyung mengabaikannya, Chema pun mengambil rekaman tersebut dan berusaha menghapusnya. Namun Taekyung terus mengejarnya, hingga keduanya berebut rekaman dan membuat benda itu terjatuh di atap sebuah truk yang tengah terparkir. Mereka segera berlari ke lantai bawah untuk mengambil rekaman itu. Taekyung membantu Chema menaiki atap truk, lalu Chema menyerahkan alat perekam itu padanya. Taekyung tak memperdulikan Chema yang sedang kesulitan untuk turun dari atap truk. Ia hanya sibuk memeriksa alat perekam dan terlihat kesal karena mendapati benda miliknya tidak dapat berfungsi lagi. 들켰잖아. Truk mulai berjalan dan Chema masih berada di atapnya. Ia berusaha minta tolong, namun truk sudah berjalan jauh dan memasuki jalan raya. Begitu Taekyung menyadarinya, ia segera berlari mengejar truk tersebut. Ketika truk berhenti di lampu merah, Taekyung menyuruh Chema melompat dari atap. Ia berusaha menangkap tubuh Chema dan membuat keduanya rubuh ke tanah. Bahkan pakaian Taekyung robek dan keduanya mengalami luka lecet. Chema pun meminta maaf pada Taekyung yang membuat Taekyung sangat kesal padanya karena sejak awal bertemu, Chema selalu saja membuat masalah. 어떻게 나한테 이런 일이... Pada akhirnya Taekyung memutuskan untuk tidak melibatkan diri dengan urusan Chema dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan hal itu dengan produser An. 내가 말려들지 않겠다는 거지 그냥 넘어간다는 게 아니야. Chema menemui manajer Ma dan Nona Huang untuk melaporkan tentang Taekyung yang sudah tahu semua rahasianya. Kedua orang itu tak bisa berkata-kata, bahkan memilih untuk kabur ketika Chema mengatakan bahwa ia akan mengakuinya kepada produser An. 기우자. Setibanya di asrama, Shinwoo yang melihat luka Chema berusaha mengobatinya. Ia sengaja menceritakan rahasia memalukan mengenai dirinya agar Chema merasa nyaman dengannya. Ia juga berharap agar Chema mau mengakui rahasia kepadanya. 다른 사람들한테 말하면 Karena Chema tak mengatakan apapun, Shinwoo menjanjikan pada Chema akan memperlakukannya seperti adik kecil sehingga ia bisa nyaman bercerita apapun kepadanya. Dan lagi-lagi, Jeremy melihat kedekatan Chema dengan rekannya yang membuat pikirannya kembali menduga-duga. 신영이랑도 Seperti biasa, para penggemar Angel berkumpul di halaman perusahaan untuk melihat sosok idol mereka. Komija yang tak lain adalah bibi Chema turut berkumpul di sana untuk menemui Kominam. Mengetahui keponakannya sekarang sudah menjadi idol terkenal, Komija berencana mendekatinya untuk mendapatkan uang. Namun setelah lama menunggu, ia tak kunjung bertemu dengan Kominam. Pada akhirnya, ia menitipkan sebuah amplop merah kepada pegawai di sana. Pegawai tersebut segera memberikan amplop itu kepada Chema yang tengah menunggu kedatangan produser An di ruangannya. Chema membuka amplop itu dan melihat foto dirinya semasa kecil bersama Minam dan ayah mereka. Ia sangat terkejut dan menduga jika wanita yang ingin menemuinya itu adalah ibu kandungnya. Chema pun segera berlari keluar untuk mengejar wanita itu dan mengikuti jejaknya hingga ke stasiun bawah tanah. Taekyung yang melihatnya sedang berlarian sendiri pun segera menyusulnya. Ia kemudian membawa Chema kembali ke kantor setelah keduanya dikerumuni para penggemar karena kemunculannya. Akibat kedatangan wanita itu, Chema mengurungkan niatannya untuk mengakui penyamarannya kepada produser An. Ia lalu meminta pada Taekyung untuk membiarkannya tinggal sampai ia bisa bertemu dengan ibunya. 어쩌면 엄마일지도 몰라요. Namun Taekyung menolak gagasan tersebut. Ia benci jika seseorang menceritakan kisah sedih tentang masa lalunya. Hal itu rupanya mengingatkannya pada hubungan masa lalunya bersama sang ibu. Pada akhirnya Chema tak menyerah. Ia kembali mendatangi Taekyung untuk menyatakan tekadnya. Chema juga memberikan jaminan padanya berupa sebuah cincin. Suster kepala ternyata memberikan sepasang cincin untuknya dan Minam sebagai pengganti kehadiran orang tua mereka. Ia berharap Taekyung bisa melihat kesungguhan melalui cincin tersebut. Namun Taekyung berpura-pura melemparkan cincin itu ke dalam kolam yang membuat Chema sangat marah. Ia juga menantangnya untuk menemukan cincin tersebut. Hingga Chema mencari cincin sepanjang hari, bahkan hingga malam tiba. Mulanya Taekyung mengira Chema akan menyerah untuk mencarinya dan bersedia pergi dari Pen-nya. Namun ternyata Chema masih mencarinya hingga menjelang pagi. Melihat Chema sudah lemas kelelahan, ia pun memperlihatkan cincin tersebut dan menerima Chema bergabung bersama Pen-nya. Chema bahagia dan memeluknya serta berjanji akan memberikan yang terbaik untuk grup Angel. 고맙습니다, 태경 씨. Hal itu pun ia buktikan ketika pengambilan gambar untuk acara festival musik mendatang. Meski merasa lelah karena harus berulang kali menyelam ke dalam air, Chema tak menyerah dan tetap gigih berusaha. Shinwoo yang kasihan melihatnya lantas mendekati Chema dan membawakan segelas susu hangat. Hal itu pun membuat Jeremy kembali salah paham. 진우는 그냥 친절한 거야. Kegiatan syuting selesai dan semua orang sibuk berganti pakaian. Chema sedikit kesulitan karena manajer Ma dan Nona Huang tak ada di sisinya untuk membantunya bersembunyi. Ia pun memanfaatkan kondisi kolam renang yang sudah gelap gulita untuk berganti baju di sana. Tiba-tiba beberapa kru datang mencari peralatan yang tertinggal. Chema segera menyelam ke dalam air untuk bersembunyi. Taekyung khawatir dan menyusulnya ke area kolam renang. Kekhawatirannya pun bertambah ketika ia tak bisa melihat bayangan Chema di dalam air. Ia pun segera menceburkan diri ke dalam kolam dan mendapati Chema sudah terkulai lemas.
Taekyung berniat menarik tangan Jema untuk membawanya naik ke permukaan, namun Jema refleks menendangnya. Ia segera berenang ke tepian dan meninggalkan Taekyung yang ternyata pingsan di dalam air. Ketika Jema hendak pulang, ia melihat tubuh Taekyung sudah mengambang di atas air. Ia pun segera menolongnya dan Taekyung dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Semua orang mengira jika Taekyung benar-benar tenggelam dan Jema lah yang menolongnya. Hal itu pun sukses membuat Kominam alias Jema menjadi pahlawan grup dan membuat para anti-fan Kominam beralih menjadi penggemarnya. Taekyung pun kembali kesal dengan ulah Jema. Ia bahkan menyebut Jema sebagai zona rawan kecelakaan. Di tempat yang sama, artis Yuhi juga tengah mendatangi rumah sakit untuk acara donasi yang diliput oleh media. Berkat tangisannya ketika mengunjungi pasien kanker, Yuhi pun mendapat julukan sebagai peri Korea. Namun hal itu hanyalah sandiwara belaka demi mendapatkan citra baik di hadapan publik. Namun sayangnya, Taekyung mengetahui hal itu akibat Yuhi salah paham mengira mobil Angel adalah mobil yang memuat anggota krunya. Wartawan yang melihat Yuhi keluar dari mobil itu pun menduga jika Yuhi memiliki hubungan spesial dengan salah satu anggota grup Angel. Di asrama, Jeremy mendesak Jema untuk berkata jujur tentang peristiwa di kolam renang. Ia menggunakan selang air untuk mempermainkan Jema yang malah membuatnya jatuh terpesona melihat wajahnya. Ia semakin kesal dan menuntut Jema untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Beruntungnya, Shinwoo datang mendamaikan kekacauan. Milam, ka. Shinwoo lalu bertanya kejadian yang sebenarnya kepada Taekyung. Namun Taekyung justru mengaku jika dirinya jatuh akibat terpeleset. Shinwoo merasa aneh mendengarnya karena Taekyung adalah orang yang sangat berhati-hati dan teliti. Sebenarnya, ia juga merasa penasaran tentang kejadian yang sebenarnya di kolam renang. Sebagai permintaan maafnya, Jema membuatkan Taekyung bubur udang. Namun Taekyung menolak karena ia mengalami alergi. Taekyung hanya memintanya untuk fokus pada penampilannya mendatang. Jangan sampai Jema menjelekkan nama grup Angel. Mendapat tantangan tersebut, Jema menyanggupi permintaan itu dan berlatih dengan tekun demi membuktikan tekadnya pada Taekyung. Manajer Ma datang kembali bersama Nona Wang. Keduanya meminta maaf pada Jema karena berusaha meninggalkannya. Dalam obrolan mereka, manajer Ma berjanji akan membantu Jema menemukan wanita yang dikiranya sebagai ibu. 그래서 꼭 절 도와주세요. Di lain sisi, Bibi Komija, wanita yang tengah dicari oleh Jema, justru berada di dalam sel tahanan akibat kasus penipuan uang. Setelah keluar dari sana, wanita itu berencana mendatangi Jema untuk mendapatkan uang kembali. Sementara itu, para penggemar sedang sibuk menghubungi personel Angel untuk meminta tanda tangan. Jema terkejut ketika ketua penggemar meminta tanda tangannya. 사인이요? Saat perjalanan menuju acara musik, Taekyung sempat menonton liputan wawancara bersama penyanyi Mo Hwaran. Setelah menyanyikan lagu favoritnya, Hwaran bercerita tentang kisah di balik lagu tersebut. Lagu itu ternyata ditulis oleh Ko Jahyun yang menyimpan kenangan ketika Hwaran merasa sangat dicintai dengan tulus oleh seseorang. Taekyung menjadi penasaran terhadap sosok pria yang membuat ibunya tergila-gila hingga rela meninggalkannya. Sebenarnya, komposer lagu Ko Jahyun adalah ayah Jema. 작곡가 고재현 씨 곡이에요. Setibanya personel Angel di tempat acara, manajer Ma mendapat kabar tentang seorang wanita yang ingin bertemu dengan Kominam. Manajer Ma meminta Jema agar tetap fokus pada penampilannya selagi ia menemui wanita tersebut. Jema pun setuju dan pergi ke studio untuk mempersiapkan diri. Namun ia salah masuk ruangan studio dan bertemu dengan penyanyi Mo Hwaran. Setelah Jema memperkenalkan dirinya sebagai anggota Angel, ia lalu mengatakan bahwa Taekyung adalah penggemar berat Hwaran. Karena ia menemukan beberapa film dan album lama Hwaran di dalam kamar Taekyung. 태교 형님은 모아나 씨 팬입니다. Sebelum pertunjukan dimulai, Jema terlihat resah dan berkali-kali memeriksa ponselnya. Hal itu cukup mengganggu Taekyung. Ia pun mengambil ponsel Jema agar ia bisa lebih fokus pada pertunjukan dan berjanji akan segera mengembalikannya begitu pertunjukan selesai. Singkat cerita, pertunjukan grup Angel berjalan dengan lancar dan sukses. Para wartawan juga menantikan sesi wawancara bersama mereka. Namun, Jema mendapat kabar buruk dari manajer Ma. Wanita yang ditemuinya ternyata bukanlah ibu kandung Jema, melainkan adik dari ayahnya bernama Komija. Ia juga berkata bahwa ia tak yakin jika ibu kandung Jema masih hidup karena ia tak pernah mendengar kabarnya sama sekali. Mengetahui fakta tersebut, Jema pun menangis karena harapan bertemu dengan ibunya seolah sudah sirna. Jeremy yang melihatnya pun menjadi bingung dan berusaha mencari Shinwoo untuk membantu menenangkan Jema. Namun Taekyung sudah berada di sisi Jema ketika Shinwoo tiba di sana. Taekyung merangkul Jema yang sedang menangis terseduh-seduh sembari terus menepuk bahunya. Adegan itu pun membuat Shinwoo cemburu. Jeremy semakin bingung ketika memperhatikan ekspresi kedua rekannya terhadap Jema. Ia tak mengerti kenapa keduanya sangat peduli kepada Kominam alias Jema. Taekyung lalu menyarankan agar Jema tak ikut hadir dalam sesi wawancara dengan alasan muka sebabnya. Nona Wang kemudian membawa Jema menuju ruangan artis Yuhi untuk meminjamkan pakaiannya sehingga Jema bisa luput dari perhatian wartawan.
Sambil menunggu Jema berganti pakaian, Taekyung berjaga di depan pintu ruangan. Hal itu rupanya dilihat oleh wartawan Kim dan menambah keyakinannya jika artis Yuhi memang memiliki hubungan spesial dengan Taekyung. 이게 무슨 일? Sebelum membawa Jema keluar, Taekyung sempat terpukau melihat kecantikan Jema yang berpenampilan feminin. Ia lalu menggandeng tangan Jema untuk melarikan diri dari kejaran wartawan Kim. Beruntungnya, wartawan Kim hanya berhasil memotret keduanya dari belakang, sehingga tak bisa melihat jelas wajah Jema. Selagi Taekyung berusaha mengecohnya, Jema berhasil keluar dengan aman. Setelah mengejar Taekyung ke sana kemari, wartawan Kim berhasil menemukannya. Tepat ketika Taekyung berpapasan dengan artis Yuhi. Keyakinan wartawan itu pun semakin menguat. Dalam kesempatan selanjutnya, ia memberitahukan temuannya itu kepada produser An. Setelah sesi wawancara, para personel Angel bergegas pulang karena mereka mengkhawatirkan keadaan Jema. Dalam perjalanan, Taekyung menceritakan alasan Jema menangis karena mendengar informasi bahwa kemungkinan ibunya sudah tiada. Baik Shinwoo maupun Jeremy sama-sama merasa iba terhadap Jema. 고민함. 찾던 엄마가 Setelah bertemu langsung dengan bibinya, Jema kembali ke asrama dan ketiga rekannya sudah menunggu. Mereka rupanya ingin menghiburnya dengan mengadakan makan malam perayaan untuk awal debutnya. Jeremy bahkan mengajak Jema menonton video lawas Taekyung ketika awal debut. Tontonan itu pun berhasil membuat Jema tertawa dan melupakan kesedihannya sejenak. Shinwoo lalu berkata padanya bahwa ia selalu siap untuk membantu asalkan Jema mau mengungkapkan kesulitan dan terbuka kepadanya. Meskipun Jema menganggukkan kepalanya, namun Shinwoo tahu jika Jema tak benar-benar menganggapnya ada, karena pandangan Jema hanya tertuju pada Taekyung. 됐어. 네 취향에 신경 안 써. Keesokan harinya Taekyung ditemani oleh Nona Wang pergi ke salon untuk merubah gaya rambutnya. Tak disangka di sana ia bertemu dengan Yuhi. Hubungan keduanya tidaklah dekat, bahkan dibilang cenderung sinis. Dengan bangga Yuhi menunjukkan padanya foto yang diperoleh wartawan Kim semalam. Ia berencana menggunakan foto tersebut sebagai senjatanya, mengingat Taekyung juga mengetahui sandiwaranya ketika di rumah sakit tempo itu. 불안청 얘기하네. Namun Taekyung tak tinggal diam. Ia merebut ponsel Yuhi lalu menghapus foto itu, hingga membuat Yuhi merasa kesal. Ketika Taekyung pamit pergi, ia melihat Nona Wang bersama Yuhi. Ternyata ia berniat mengorek kelemahan Taekyung darinya. Selagi Taekyung di salon, ketiga rekannya tengah sibuk berlatih tari bersama para tim. Di waktu istirahat, mereka menonton acara televisi dan Jema terkesima ketika melihat gambar seorang wanita mengenakan sepatu tumit tinggi. Jema refleks berkata bahwa ia sangat menginginkan sepatu tersebut. Lalu ketika menyadari situasinya, ia segera mengkoreksi ucapannya sendiri, namun Shinwoo sudah terlanjur mencatatnya di dalam hati. 구두가 그렇게 예뻐? Jema tak tahu jika Shinwoo sudah mengetahui jika dirinya adalah seorang wanita. Shinwoo langsung pergi ke toko untuk membelikan sepatu bagi Jema. Ia juga menghubungi Jema dan mengajaknya makan di sebuah restoran. Saat itu Shinwoo beralasan bahwa ia tak suka makan seorang diri. Karenanya ia memanggil Jema untuk menemani. 재밌지? Ia juga mengarang cerita bahwa ia berniat memberikan sepatu itu sebagai hadiah untuk teman wanitanya. Shinwoo kemudian berencana membawa Jema pergi ke taman hiburan dengan menyamar sehingga tak ada seorang pun mengenali mereka. Jema setuju dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Di sana ia malah bertemu dengan Taekyung. Ternyata Taekyung juga tengah berada di restoran yang sama. Ia datang bersama produser An untuk memenuhi undangan dari Hwaran. Selain Taekyung dan Hwaran sendiri, hubungan ibu dan anak itu pun tidak diketahui oleh siapa-siapa. Hwaran berdalih ingin mengajak Taekyung untuk berkolaborasi demi membangkitkan kembali popularitasnya. Taekyung dengan tegas menolak permintaan tersebut ketika ia menikmati hidangannya. Ia menyadari jika makanan itu mengandung udang. Ia pun segera berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi makanannya. Melihat Taekyung yang terbatuk-batuk, Jema segera menyadari jika rekannya itu mengalami alergi. 어디 아프십니까? Taekyung sedih karena ibu kandungnya sendiri bahkan tak ingat hal sepenting itu. Sementara Jema, orang yang baru dikenalnya, justru sangat memperhatikannya. Taekyung kembali teringat masa kecilnya ketika ibunya mengajaknya makan. Saat itu Hwaran mengomel karena Taekyung terlalu pilih-pilih makanan. Dan pada akhirnya, Taekyung nekat menelan udang dan membuatnya jatuh sakit. Kenangan itulah yang membuatnya merasa tertekan dan ia pun pergi meninggalkan restoran untuk berjalan-jalan di luar. Karena khawatir, Jema pun mengikutinya. Namun kedua orang itu pun berakhir tersesat dan tak tahu jalan kembali. 너도 같이 왔잖아. 저 그냥 따라와서 모른. Sementara keduanya mencari jalan pulang, Shinwoo kembali kecewa lantaran Jema menghilang begitu saja. Sesuai dengan janjinya pada Taekyung bahwa Jema hanya berada di sana sampai ia mendengar kabar dari sang ibu, kini Jema pun berkemas dan berpamitan kepada Taekyung. Meskipun bibirnya mengatakan senang dengan kepergian Jema, namun sebenarnya hati kecil Taekyung merasa sedih. Namun kedatangan manajer Ma berhasil menunda kepergian Jema karena ia membawa bibi Mija ke sana.
Wanita itu membujuk manajer Ma untuk memperbolehkannya tinggal di asrama sementara waktu, dan permintaan itu pun disetujui oleh produser An. Bahkan ia memberikan kamar Cema padanya selagi tinggal dan menyuruh Cema menumpang di kamar salah satu rekannya. Cema langsung menunjuk Taekyung sebagai teman sekamarnya karena baginya hanya Taekyung yang mengetahui identitasnya yang asli. Meski cemburu, namun Shinwoo tak bisa berbuat apa-apa karena ia sendiri tak mengatakan pada Cema bahwa ia sudah mengetahui identitasnya. 그런 데까지 끼칠 순 없습니다. Sebelum tidur, manajer rumah sempat membekali alat kejut listrik untuk Cema berjaga-jaga. Namun ia tak sengaja menggunakan alat tersebut dan membuat dirinya terkejut sendiri. 어쩌는 걸까요? Alhasil, ia jatuh pingsan di atas tubuh Taekyung yang sudah tertidur pulas. Keduanya lalu tidur dengan posisi saling bertindihan sampai pagi menjelang. Manajer masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Cema. Ia pun sangat terkejut melihat keduanya. Manajer pun segera keluar tanpa melanjutkan niatannya, sembari pikirannya yang berimajinasi kemana-mana. Cema yang mengira Shinwoo habis berkencan dengan wanita idamannya kemarin langsung bertanya kepadanya tentang kencan tersebut. Shinwoo berkata bahwa wanita itu sudah pergi bersama pria lain. Lalu dengan polosnya Cema menghibur dan menyebut bahwa tak ada perempuan yang sanggup menolak pria baik hati dan perhatian seperti Shinwoo. 신혜영처럼 멋진 분은 그 여자분도 꼭 좋아할 겁니다. Di lain sisi, hubungan Yuhi dengan Nona Wang kini menjadi semakin akrab. Awalnya, ia hanya ingin memanfaatkannya untuk mencari tahu kelemahan Taekyung. Namun kemudian, ia malah mengetahui sebuah rahasia besar, yang mana Ko Minam adalah seorang wanita. Hari itu, ia mendatangi agensi Angel untuk mengantarkan undangan VIP di acara peluncuran film terbarunya. Ia hanya ingin menemui Taekyung untuk memberikan peringatan bahwa ia mengetahui sosok wanita yang digandeng Taekyung kemarin. Namun Taekyung menolak bertemu dengannya, yang pada akhirnya membuat Yuhi menemui personil Angel yang lainnya dan meminta Cema berfoto dengannya. 만나 뵙고 싶었어요. 저 고민남 씨 팬이에요. Produser An bertanya pada Taekyung, kapankah ia akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait hubungannya dengan Yuhi. Tanpa disadari oleh Taekyung, beberapa orang mulai mengira jika ia dan Yuhi memang memiliki hubungan spesial. Selanjutnya, produser An mengumumkan akan melakukan promosi untuk Ko Minam terlebih dulu sebelum mereka melakukan promosi album ke-6 Angel. Ia rupanya sudah menyiapkan lagu untuknya yang ditulis oleh Taekyung. Mendengar hal itu, manajer Ma mengatakan keberatannya. Namun produser An sudah yakin dengan keputusannya. 빵빵 터지는 거지 잭팟! Manajer Ma bersama Cema menemui Taekyung secara terpisah dan meminta bantuannya untuk menunda acara promosi tersebut sampai kehadiran Ko Minam yang asli. Namun Taekyung menolak. Ia bahkan menantang Cema untuk menyanyikan lagu buatannya. Jika Cema berhasil, maka ia memang pantas tinggal dalam grup. Namun jika Cema tak bisa menyanyikannya, maka Cema bisa pergi meninggalkan grup. 두 사람 얼렁뚱땅 끌고 온 상황에 마지막 선을 내가 Setelah mendapat kabar dari suster kepala yang tengah berada di kota Seoul, Cema bergegas menemuinya. Namun pesan singkat yang diterima manajer Ma membuatnya mengira jika Cema berniat pergi meninggalkan agensi. Taekyung turut panik mendengarnya dan bergegas pergi menyusul Cema. Ia melihat Cema sedang berdiri di halte bus dengan menenteng sebuah tas yang membuat Taekyung semakin yakin jika Cema benar-benar akan pergi. 너 이대로 가는 거냐? Setelah meluruskan kesalahpahaman, pada akhirnya Taekyung bersedia mengantar dan menunggunya selama ia bertemu dengan suster kepala. Beberapa saat kemudian Yuhi menelponnya dan mengancam akan menyebarkan foto Taekyung bersama seorang wanita kemarin. Hal itu sontak membuat Taekyung datang menemui Yuhi. Setelah sadar bahwa Yuhi membohonginya, Taekyung sengaja melempar sepatu milik Yuhi dan membuatnya kesulitan. Karena kemunculannya di hadapan publik, Yuhi menjadi pusat perhatian. Terlebih, penampilannya kacau setelah sebuah bola basket mendarat di kepalanya. Beruntungnya Taekyung datang membantunya untuk keluar dari kerumunan. Namun foto-foto keduanya sudah tersebar luas dan membuat kedua agensi sibuk mengklarifikasi berita tersebut. Sementara itu, Cema yang cukup lama menunggu kedatangan Taekyung memutuskan untuk berjalan di area sekitar. Karena ia berpakaian wanita untuk bertemu dengan suster kepala, maka ia harus berganti pakaian pria untuk kembali pulang. Cema pun pergi berbelanja dengan arahan dari Shinwoo melalui sambungan telepon. Tanpa Cema sadari, sebenarnya Shinwoo sudah datang menyusulnya dan berjalan tepat di belakangnya untuk mengawasi. Shinwoo juga mengarahkan Cema untuk menuju sebuah tempat makan yang enak dan membayar sebagian belanjaannya. Sebenarnya Shinwoo ingin memberikan kejutan padanya. Shinwoo meminta Cema memutar badan sehingga bisa melihat keberadaan dirinya. Dengan begitu, ia secara tak langsung memberitahu Cema bahwa Shinwoo sudah mengetahui identitasnya. 아마 네가 지금 서 있는 곳에서 Namun belum sempat Cema berbalik, Taekyung menelponnya dan Cema bergegas pergi. Lagi-lagi Shinwoo berakhir kecewa. Sebelum melaju pulang, Taekyung memberi kesempatan pada Cema untuk mengakui dirinya sebagai wanita dan ia bersedia membantunya. Namun Cema memilih untuk tetap kembali sebagai Ko Minam dan menyelesaikan apa yang sudah dijalaninya.
Taekyung hanya bisa mendukung keputusannya, ia lalu memberikan jepitan rambut yang dibelinya tadi. 아, 그 네 거야. Bukannya kembali pulang, Yuhi justru pergi ke kantor agensi Taekyung. Di hadapan produser An, Yuhi berkata tak ingin menjelaskan apapun kecuali Taekyung bersamanya, yang membuat produser An meyakini hubungan keduanya. Setibanya Taekyung di sana, Yuhi langsung mengajaknya untuk membenarkan rumor yang beredar tentang mereka. Namun Taekyung menolak. Ia juga enggan menyangkal rumor tersebut karena akan membuat Yuhi tampak menyedihkan. 난 너랑 그런 사이라고 말하는 거 싫어. 말도 안 돼. Merasa harga dirinya terluka akibat penolakan Taekyung, Yuhi berkata bahwa ia akan membeberkan pada reporter siapakah sebenarnya wanita yang digandeng oleh Taekyung. Yuhi pun mengirimkan foto Jema kepadanya untuk membuktikan bahwa ia mengetahui identitas asli Kominam alias Jema. Sebelum Taekyung mengurus Yuhi, ia rupanya ingin kembali memastikan tekad Jema untuk bertahan dalam agensi. Ia lalu pergi mengejar Yuhi yang berniat menemui reporter. Di hadapan semua orang, Taekyung mencium Yuhi dan sukses membuat reporter percaya bahwa keduanya benar berkencan. Sementara semua orang bersorak atas kehubungan keduanya, Jema tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Yuhi protes atas perilaku Taekyung di hadapan media. Sebenarnya, ia merasa kesal karena Taekyung hanya berpura-pura menciumnya, bukan mencium sungguhan. 황태경이 파렴치한 사기꾼아. Bermula dari benci, lama-lama Yuhi mulai benar-benar tertarik pada Taekyung. Keduanya lalu sepakat untuk bersandiwara sebagai pasangan dan merahasiakan hal tersebut dari semua orang. Rekan-rekan di asrama sudah siap menyambut kedatangan Taekyung untuk merayakan hubungannya dengan Yuhi. Namun seperti biasa, Taekyung hanya berlalu begitu saja. Malam pun semakin larut, namun Taekyung belum juga melihat Jema memasuki kamar. Ia pun segera pergi mencarinya. Ternyata Jema sedang meringkuk di bawah meja piano dalam keadaan mabuk. Ia sengaja bersembunyi di sana karena tak ingin mendatangkan masalah di kamar Taekyung. Jema berkata kepadanya bahwa ia hanyalah seorang penggemar Taekyung. Namun Taekyung justru menyebut bahwa Jema adalah orang spesial yang akan menyanyikan lagu buatannya. 내가 만든 노래를 부를 특별한 사람이야. Ia pun memainkan lagu yang ditulisnya itu dan membuat Jema tertidur. Keesokan paginya, ketika Jema melakukan rekaman untuk lagu tersebut, ia mendapatkan kritik keras dari komposer. Jema dinilai kurang menghayati lagu itu sehingga pendengar tak bisa merasakan emosi di dalamnya. Oleh karenanya, manajer mengirim Jema pergi ke desa untuk mengunjungi makam sang ayah dengan harapan Jema bisa menghayati perasaan cinta dan rindu untuk lagu barunya itu. 사랑의 감정을 부모님에 대한 걸로라도. Sebelumnya, Jema bersama anggota Angel pergi menghadiri acara peluncuran film baru Yuhi. Kehadiran mereka seolah menjelaskan seberapa serius hubungan Yuhi dengan Taekyung. Yuhi memaksa Taekyung untuk pulang bersamanya. Taekyung menyanggupinya dan mengirim manajer bersama mobilnya, sementara ia memilih untuk mengantarkan Jema ke desa. Keduanya mengobrol selama perjalanan. Jema mengaku itu adalah kali pertama ia datang ke kampung halaman ayahnya. Ia bahkan tak mengenali kedua orang tuanya karena mereka meninggal semasa ia kecil. Yang Jema tahu bahwa ayahnya adalah seorang komposer dan ibunya seorang penyanyi. 는 작곡가고 엄마는 가수였다는 것만 알고 있었습니다. Di lain sisi, Bibi Mija sedang sibuk mengumpulkan warga desa. Ia rupanya ingin memamerkan kedatangan keponakannya yang sudah menjadi orang terkenal. Namun para warga menyebut Bibi Mija pembohong karena melihat penampilan Jema dan Taekyung yang sangatlah biasa. Terlebih, mobil yang dikendarainya juga bukan mobil mewah karena mobil tersebut memang milik manajer Ma. 자가 가수라는겨? 저기 형님. Ketika mengunjungi makam, Jema dan bibinya sempat berpapasan dengan Hwaran, namun mereka tak mengenalinya. Ternyata Hwaran juga baru saja mengunjungi makam Ko Jahyun seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Selama ini, ia juga meminta orang untuk membersihkan makam dan merawatnya. 다리처럼 웃던 앉아주고 계속해서 돌보라고 해. Melihat sudah ada bunga dan persembahan di makam sang ayah, Jema menduga jika wanita yang berpapasan dengannya tadi mengenal mendiang ayahnya. Ia pun segera berbalik untuk mengejar Hwaran, namun Jema melewatkannya. Jema berharap Taekyung bisa menghadang kepergian wanita itu, namun Taekyung justru tengah asyik menikmati musik di tengah ladang. Tanpa ia sadari, ternyata seekor babi sedang berjalan menuju ke arahnya. Taekyung pun segera kabur, dan setelah beberapa waktu berlalu, Taekyung belum juga kembali. Jema sangat mengkhawatirkannya karena mengira hal buruk terjadi pada Taekyung. 형님은 방향 감각이 없어서 길도 잘 못 찾고. Terlebih, Taekyung menghilang karena kejaran seekor babi hutan. Ia yakin Taekyung tersesat dan tak bisa menemukan jalan kembali. Hari sebentar lagi mulai petang dan Taekyung tak akan bisa melihat dengan jelas. Pada akhirnya, Jema pun pergi mencarinya. Bibi Mija menelpon Yuhi untuk memberi kabar padanya tentang keadaan Taekyung yang menghilang. Setelah disebut sebagai pembohong, Bibi Mija ingin memamerkan Yuhi kepada warga desa karena ia yakin mereka pasti mengenali wajah Yuhi.
Untuk menemukan Taekyung, Jaema memperhatikan kondisi jalanan. Ia menghindari jalan yang terdapat kotoran ataupun sampah karena Taekyung tak mungkin pergi ke area tersebut. 태국을 보자. Akhirnya, setelah lama mencari, Jaema menemukan Taekyung di tepi sungai. Rupanya, Taekyung sengaja pergi ke sana untuk membersihkan diri akibat kejaran babi tadi. Jaema datang dengan menggendong tas ransel berisi semua peralatan yang dibutuhkan Taekyung. Melihat hal itu, Taekyung berterima kasih atas perhatian dan ketulusan Jaema. Keduanya sempat mengobrol sembari melihat bintang. Dalam obrolan itu, sebenarnya Jaema berusaha mengungkapkan perasaannya pada Taekyung, bahwa di antara banyak orang, matanya hanya tertuju padanya. Taekyung juga tak bisa menyingkirkan Jaema dari pikirannya, padahal Jaema memiliki banyak kekurangan. Ia mengibaratkan Jaema seperti bulan di antara ribuan bintang terang. 내 눈엔 달밖에 안 보여. Sayangnya obrolan itu terganggu dengan kedatangan Yuhi. Sembari mengomel, Yuhi berjalan menghampiri keduanya, namun ia malah tersandung oleh kotoran sapi. Setelah membantu membersihkan sepatu Yuhi, Jaema justru mendapatkan peringatan darinya. Alih-alih ucapan terima kasih, Yuhi mengeluh kepadanya bahwa ia kekurangan waktu bersama Taekyung karena kekasihnya itu sibuk mengkhawatirkan Jaema. 미남 씨에 대해서 얘기하는 거 되게 예민했거든요. Akhirnya Jaema menolak pulang bersama Taekyung agar membiarkannya berduaan dengan Yuhi. Meski sebenarnya Taekyung memaksanya, namun Jaema bersikeras untuk tetap tinggal. Beberapa hari berlalu, namun Jaema belum juga kembali ke kota. Semua orang sangat mengkhawatirkannya, tak terkecuali Taekyung. Sebenarnya Jaema sendiri masih ragu, akankah ia kembali ke agensi atau memilih untuk mundur. Pikirannya kacau karena memendam perasaan pada Taekyung. Terlebih kini, Taekyung sudah memiliki Yuhi di sisinya. Sementara Shinwoo berinisiatif pergi menjemput Jaema sebelum Taekyung mendahuluinya. Namun kedatangannya tak disambut dengan senyuman oleh Jaema karena sebenarnya Jaema mengharapkan kedatangan Taekyung. 태격인 줄 알았어. Mengetahui keresahan Jaema, Shinwoo membujuknya agar mau kembali. Setibanya Jaema di kota, ia langsung melakukan rekaman lagu terbaru. Kali ini Jaema berhasil membawa emosi dalam lagu tersebut. Sembari bernyanyi, ia memikirkan Taekyung dan membuatnya meneteskan air mata. Karena tak ingin orang lain melihatnya menangis, Jaema segera pergi keluar. Shinwoo dan Taekyung mengejarnya. Shinwoo memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Taekyung kesal dengan merangkul Jaema di bahunya. Terlebih, manajer berkata padanya bahwa Jaema menangis karena perasaannya terhadap Shinwoo. 지금 빵 터진 거야. 뭐? Shinwoo memperhatikan hal tersebut dan menghiburnya. Ia meyakinkan Jaema bahwa perasaan sedihnya itu tak lebih dari perasaan seorang penggemar terhadap idolnya. Jeremy menyusul Jaema dan mengajaknya melakukan petualangan seru. Ia membawanya menaiki motor dan memakan hidangan pedas agar Jaema bisa menangis sepuasnya. 정말 눈물이 펑펑 납니다. Selain itu, keduanya juga pergi ke arena bermain dan mencoba banyak permainan seru. Lalu ia mengajaknya naik bus terakhir dan mengikuti rutenya yang memutar. Ia meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja setelah mereka turun dari bis. Ucapannya itu juga untuk meyakinkan dirinya sendiri yang mulai menyukai Jaema sebagai kominam. Selagi keduanya berpetualangan, Shinwoo dan Taekyung pergi mencari keberadaan Jaema. Ketika di asrama, manajer menyarankan Jaema agar bisa mengendalikan emosinya. Dengan dalih akupuntur, ia menyuruh Jaema menekan ujung hidungnya setiap kali jantungnya berdebar cepat. Lalu dengan polosnya, Jaema mengikuti perintah tersebut. Ia mempraktekkan hal itu ketika berhadapan dengan Taekyung. 필요해서 혀를 누르고 있습니다. Mengira Jaema menyukai Shinwoo, Taekyung menyuruh Jaema mengaku padanya bahwa ia adalah seorang wanita. Dengan begitu, Shinwoo bisa mengambil alih bebannya karena harus menjaga Jaema selama ini. Namun, Jaema menolak gagasan itu. 신우한테 네가 여자라고. Ketika ia tengah berpikir, Shinwoo datang dan menceritakan sebuah kisah. Sebenarnya, kisah tersebut mengenai dirinya yang sudah tahu tentang rahasia Jaema, serta usahanya selama ini untuk membantu Jaema lepas dari kesulitan. 넌 참 어설퍼. Karena Jaema tak kunjung kembali ke kamar, Taekyung pun merasa gelisah. Ia mencari di setiap sudut ruangan, dan saat itu Jaema mengirim pesan, serta memohon padanya agar tidak menyerahkan dirinya pada Shinwoo. Ia merasa lega ketika melihat Jaema sudah berbaring di kamarnya. 너 끝까지 나한테만 진짜 붙어야 되겠다는 거. Produser An tengah membahas mengenai tema video musik lagu baru Jaema. Manajer menyarankan agar mereka melibatkan Yuhi. Ia berharap dengan memanfaatkan hubungan asmara antara Yuhi dan Taekyung bisa menjadi media promosi untuk kedua belah pihak. Selain produser An, Taekyung juga menyetujui gagasan itu. 어차피 이렇게 된 거 사장님 돈이라도 많이 벌어. Selanjutnya, Jaema dan teman-temannya melakukan pengambilan gambar di sebuah sekolah. Mereka juga dibantu oleh beberapa pemeran pendukung. Di antaranya adalah Kim Dongjun, yang tak lain adalah teman SMA Kominam. Awalnya Taekyung merasa terganggu oleh Kim Dongjun yang terus memandangi wajah Jaema sepanjang waktu. Ketika Jaema mengingat kembali, ia baru menyadari jika sosok pria itu adalah sahabat kakaknya. Untuk menghindari kecurigaan, Taekyung menyuruh Jaema menyapanya, namun ia malah lupa nama pria tersebut. 이름이 기억이 안 납니다. Pada akhirnya, Taekyung berpura-pura memberikan tanda tangan untuk mengetahui nama pria itu.
Selanjutnya, Jae-ma menyapa Kim Dong-jun dan mengobrol bersama. 연예인 됐다고 나 모른 척하는 줄 알고 얼마나 속닥. Kim Dong-jun mengajaknya melakukan hal yang dulu biasa ia lakukan bersama Minam. Taekyung dengan setia membuntuti di belakangnya untuk menjaga Jae-ma. 김경준 씨? Ketika mereka makan bersama, Kim Dong-jun mengakui jika sebenarnya ia sudah lama menaksir adik Kominam alias Jae-ma sendiri. Mendengar hal itu, Jae-ma tersipu malu. Taekyung yang melihatnya pun merasa cemburu. Terlebih Dong-jun juga sering merangkul Jae-ma. Ia bahkan menceritakan rencananya untuk menikahi Jae-ma selepas melaksanakan wajib militer. Ia akan membuka usaha optiknya dan membuat Jae-ma hidup nyaman sebagai istrinya. 제대하고 봐야죠. Karena hal tersebut, dengan sinisnya Taekyung memanggil Jae-ma sebagai nyonya apoteker. Tanpa disadarinya, sebenarnya Taekyung mulai menyukai Jae-ma dan ia terlihat sangat bahagia ketika bersamanya. Seusai syuting, Jae-ma memberikan tanda tangannya pada Dong-jun. Ketika Dong-jun mengajaknya bertukar sepatu, ia menyadari jika ukuran sepatu sahabatnya lebih kecil dari biasanya. Lagi dan lagi, Taekyung datang menyela obrolan mereka. Wartawan Kim mendekati Dong-jun untuk mengorek informasi mengenai Kominam. Melihat kedatangan wartawan Kim, Jae-ma tak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang sangat khawatir. Meskipun Dong-jun sudah menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Jae-ma, ia tak memberikan informasi apapun pada wartawan itu. Ia justru memuji sosok Kominam sebagai pria yang hebat. Jae-ma tersenyum lega mendengarnya. Sebelum pergi, Dong-jun memeluknya sembari berkata bahwa ia sangat menyukai adik kembar Minam. Jae-ma pun kembali tersipu malu dan Taekyung semakin kesal. Yuhi lalu datang memaksa Taekyung untuk pergi dengannya. Dengan terpaksa, Taekyung menuruti desakan Yuhi dan meninggalkan Jae-ma seorang diri. Beruntungnya, Shin-woo sengaja datang menjemputnya. Sebuah paket yang ditujukan untuk Taekyung tiba di asrama dan Bibi Mija membukanya. Ayah Taekyung yang tinggal di Amerika rupanya mengirimkannya sebuah album lawas sebagai kado ulang tahun. Ketika Jae-ma berusaha memperbaiki kemasan paket tersebut, ia mengetahui jika di hari itu adalah hari ulang tahun Taekyung. Selama ini, Taekyung memalsukan hari kelahirannya. Hanya dirinya dan sang ayah saja yang mengetahui tanggal sebenarnya. Bahkan Hwaran, ibu kandung Taekyung, tidak mengingatnya sama sekali. Saat itu Hwaran menelpon Taekyung dan memintanya untuk datang ke sebuah restoran. Taekyung mengira jika ibunya berniat merayakan ulang tahunnya. Namun ternyata Hwaran mengundangnya untuk membicarakan bisnis bersama seorang kenalan. 지난번에 인터뷰했었는데 기억나시죠? Merasa kecewa dan marah, Taekyung lalu pergi dan Hwaran menyusulnya. Keduanya pun berbicara di kantor agensi. Hwaran sangat menginginkan agar Taekyung bersedia membuat ulang lagu favoritnya. Ia juga berencana mengakui Taekyung sebagai putra kandungnya di hadapan media, karena hal itu bisa memudahkan promosi bagi keduanya. Dalam pembicaraan itu, diketahui jika dulunya Hwaran menjalin asmara dengan Ko Jae-hyun hingga ia rela meninggalkan Taekyung setelah melahirkannya. Sampai kini pun ia masih mencintai dan ingin mengenang pria itu melalui lagunya. Taekyung sangat sedih dan kecewa dengan pengakuan ibunya itu karena ibunya hanya ingin mengakuinya hanya untuk kepentingan bisnis semata. Bahkan ibunya tak mengingat hari ketika ia melahirkan Taekyung. Taekyung lalu pergi meninggalkan Hwaran. Di sebuah lorong yang gelap, ia menangis terisak. Tanpa disadari olehnya, selama ini Jae-ma mendengarkan pembicaraannya. Jae-ma bahkan ikut menangis ketika melihat Taekyung menangis. Untuk melupakan kesedihannya, Taekyung kembali menyibukkan diri dengan bekerja di studio. Sementara Jae-ma tetap mengawasinya dari kejauhan. Karena merasa kasihan padanya, Jae-ma berusaha membuat Taekyung merasa nyaman. Ia diam-diam membantu menyediakan kebutuhan Taekyung selagi ia beraktivitas. Lama-lama, Taekyung menyadari ada yang aneh di sekitarnya. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengetahui jika Jae-ma lah yang diam-diam mengintainya. Karena sudah tertangkap basah, pada akhirnya Jae-ma mengakui kecerobohan bibinya yang telah membuka paket milik Taekyung. Kedatangannya ke studio untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada pria itu. 생일 축하드립니다. Jae-ma juga memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengar percakapan antara Taekyung dengan Hwaran. Ia lalu mengajak Taekyung keluar untuk merayakan ulang tahun dengan caranya sendiri. Jae-ma mengajak Taekyung makan sup rumput laut instan dan pergi ke toko mainan. 이거 형님 아닙니까? 뭐가? Keduanya membeli stiker bergambar grup Angel dan memainkannya. Meskipun remeh, namun Taekyung merasa sangat terhibur dengan apa yang dilakukan oleh Jae-ma. 신은 저기까지 왔습니다. 가만히 있어 나도 갈 수 있어. Ia juga terharu ketika Jae-ma memeluknya sembari memberikan doa panjang umur. Bibi Mija sedang kesulitan keuangan dan sudah tak bisa menemukan benda apapun yang bisa dijualnya. Ternyata selama ini, ia sengaja menjual benda-benda pribadi milik personil Angel untuk mendapatkan uang. Ia lalu pergi ke kantor produser An dan mencoba meminta bantuannya, namun produser An malah menghindarinya. Di sana ia sempat bertemu dengan Hwaran yang baru selesai membahas kolaborasinya dengan Taekyung. 제가 진짜 팬이에요. Di hari syuting terakhir, Jae-ma harus menyembunyikan patah hatinya ketika melihat adegan Taekyung dan Yuhi berciuman. Awalnya, Taekyung hanya berpura-pura mencium seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya. Namun Yuhi malah membuatnya menjadi adegan ciuman sungguhan. 빨리 끝나게 제대로 해줄게. Ketika sedang
berdandan, Yuhi juga sempat mengerjai Chema dengan memaksanya menggunakan lipstik. Beruntungnya, Shinwoo dan Jeremy datang menghentikan kenakalan Yuhi. 고민하면 싫대잖아요. Namun, kenakalannya berlanjut ketika ia mengetahui jika Chema memiliki sebab penjepit rambut. Ia sengaja menyembunyikan jepitan itu dan membuat Chema kebingungan mencarinya. 저기 혹시 이 Chema merasa sedih karena benda kesayangannya hilang. Ia juga tak sanggup menghadapi kemarahan Taekyung jika Taekyung tahu ia menghilangkan benda pemberiannya. Melihat wajah Chema yang murung, Shinwoo mendekatinya. Ia mencari tahu penyebab murungnya Chema dan berjanji akan membantunya mencari benda yang hilang itu. 그렇게 중요한 거면 끝나고 찾으러 가자. Ternyata hal itu pun didengar oleh Taekyung. Yuhi sangat senang melihat wajah muram Chema. Ia sengaja memakai jepit rambut itu di hadapannya. Situasi tersebut membuat Chema kesulitan untuk mendapatkan kembali penjepit rambutnya karena beresiko identitas aslinya sebagai wanita akan terbongkar. 급빈 뭐가요? Pada akhirnya Chema berusaha untuk melupakan masalah jepit rambut. Melihat penjepit di rambut Yuhi, Taekyung segera tahu benda yang dicari oleh Chema. Ia pun berusaha mendapatkannya kembali. 내놔. 이거 고민한 거잖아. Yuhi menangis kesal mengetahui Taekyung lah yang memberikan penjepit itu untuk Chema. Namun Taekyung terlalu gengsi untuk langsung memberikan benda itu pada Chema. Setibanya ia di asrama, Taekyung segera mencari cara untuk mengembalikan benda itu. Mengingat Chema sering menekan hidungnya seperti babi dan giginya yang menyerupai kelinci, maka Taekyung menemukan sebuah ide. Ia membuat boneka kelinci dengan hidung babi dengan penjepit di telinganya, lalu menaruh boneka itu di samping Chema yang tengah tertidur pulas. Keesokan paginya, Chema terlihat sangat bahagia ketika melihat hadiah tersebut. Di lain sisi, Bibi Mija mendapat telepon dari sekretaris Hwaran dan memintanya untuk datang. Bibi Mija sangat senang karena orang yang ingin menemuinya adalah seorang artis terkenal. Setelah membicarakan tentang mendiang Ko Jahyun, Hwaran menanyakan tentang anak kembar Jahyun karena ia ingin bertemu dengan mereka. 고자 씨 아이들은 어딨나요? Sementara itu personil Angel tengah melakukan pengambilan gambar untuk sebuah iklan. Setiap personil memiliki warnanya masing-masing. Ketika ditanya oleh sutradara, Chema mengaku jika warna favoritnya adalah hitam, sama seperti kesukaan para pria pada umumnya. Namun Taekyung tak percaya begitu saja pada ucapan Chema. Hingga di sebuah kesempatan, Taekyung memaksanya agar berkata dengan jujur mengenai warna favoritnya. Pada akhirnya Chema mengaku jika warna putih adalah warna kesukaannya. 저는 사실 Kedekatan antara Chema dengan Taekyung rupanya dilihat oleh Yuhi. Ia sangat kesal melihat pemandangan itu. Terlebih Chema juga diperlakukan istimewa oleh personil Angel yang lain. Mereka bahkan tak segan berebut untuk menunjukkan perhatian pada Chema yang sedang terkena flu. Sewaktu Chema berada di toilet, Yuhi lantas menyusulnya. Ia berkata pada Chema bahwa dirinya sudah mengetahui identitasnya sebagai wanita. 넌 여자 화장실 가요. Yuhi lalu menarik paksa tangan Chema dan membawanya ke hadapan rekan-rekannya. Yuhi menyuruh Chema untuk memilih antara Shinwoo, Jeremy, atau Taekyung yang paling disukainya. Melihat Chema yang terdiam, Yuhi pun semakin kesal. Pada akhirnya ia menyimpulkan jika Chema menyukai Taekyung dan mengancamnya akan memberitahukan hal itu di hadapan semua orang. 이 사람 좋아하지? Chema terduduk lemas tak berdaya. Ia memohon pada Yuhi agar tetap menjaga rahasia. Melihat Yuhi dan Chema yang sangat serius, ketiga rekannya menghampiri keduanya. Yuhi lalu beralasan jika Chema jatuh karena sakit. Wajah Chema yang tampak pucat membuat semua orang khawatir. 야 고민하면 너 약 먹으러 간다더니 더 아파진 거야? Produser An lalu berinisiatif untuk membawanya pulang. Yuhi berpura-pura menunjukkan perhatiannya dengan turut mengantar Chema. Dalam perjalanan, ia kembali menekankan pada Chema bahwa ia sudah tahu rahasia Chema yang sebenarnya. Ia menyuruh Chema untuk menuruti perintahnya jika ingin rahasia itu tetap terjaga. Chema pun hanya bisa pasrah. 저도 비밀 못 지켜요. Setibanya Chema di asrama, ia menangis sedih lantaran bingung dan merasa takut. Setelah rahasianya diketahui oleh Yuhi, ia khawatir jika rahasia itu suatu saat akan tersebar luas. Hal tersebut tentu akan memberi dampak yang buruk pada grup Angel. 황태경! Seperti kata Yuhi, jika Taekyung mengetahui perasaannya, belum tentu Taekyung bisa menerima hal itu. Pikiran-pikiran beratnya itu pun menambah parah kondisi tubuh Chema dan membuatnya benar-benar sakit. 고민하면 Dalam perbincangannya dengan Hwaran, Bibi Mija berbohong mengenai keberadaan si kembar. Ia berkata bahwa sudah sejak lama ia berusaha mencari kedua ponakannya itu, namun belum juga ditemukan. Ia juga mengarang cerita tentang kemungkinan keduanya sudah diadopsi ke luar negeri. Hal itu sengaja dikatakannya untuk mendapatkan uang hak cipta lagu milik Jahyun, adiknya. Melihat reaksi Hwaran yang terlihat sangat sedih dan terpukul, Bibi Mija mencurigai jika Hwaran mengetahui tentang ibu kandung si kembar. 아이들을 찾을 길은 전혀 없어요? Ketiga rekan Chema sangat mengkhawatirkannya. Tanpa sepengetahuan satu sama lain, mereka masing-masing membawa buah lemon untuk diberikan pada Chema sebagai obat flu. Begitu tiba di asrama, ketiganya segera menemui Chema untuk memastikan keadaannya. Lalu Shinwoo dan Jeremy berebut untuk membuatkannya minuman lemon. 나는 주스 만들어줄 거야. Melihat tingkah keduanya, Taekyung mengurungkan niatannya untuk berbuat hal yang sama. Selagi kedua rekannya bersikap sangat perhatian kepada Chema, Taekyung justru bersikap sebaliknya. Ia menegur Chema karena menyebabkan jadwal pengambilan gambar semakin tertunda. 결혼 어때?
Pada larut malam ketika Taekyung sedang berada di dapur, ia terkejut melihat Jaema sudah berdiri di hadapannya dengan wajah yang pucat. 너 뭐야? 놀랬잖아. Jaema beralasan ia hanya butuh segelas air, namun beberapa saat kemudian Jaema malah jatuh pingsan. 너 왜 이렇게 뜨거워? Taekyung panik dan membawanya pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Jaema tersadar dan menolak untuk diperiksa. Ia takut identitasnya akan terbongkar. Meskipun Taekyung meyakinkannya bahwa ia mampu menangani hal ini, namun Jaema bersikeras untuk kembali pulang. Jaema lebih memilih untuk menahan rasa sakitnya daripada grup Angel terkena dampak buruk akibat kebohongannya yang terkuak. 너 정말! Pada akhirnya Taekyung hanya bisa menuruti permintaan Jaema. Ia pun terjaga sepanjang malam untuk merawat Jaema seorang diri. Ia bahkan tak membiarkan Sinwoo turut menjaganya. Sinwoo hanya bisa diam menahan kecemburuannya. Siang itu Taekyung pergi ke sebuah toko baju untuk membeli pakaian wanita. Ia berencana memberikannya pada Jaema. Pegawai yang melayaninya mengira jika Taekyung membeli baju itu untuk Yuhi. 유희 씨는 저희 옷 협찬 안 받아주는데. Selagi Taekyung berbelanja, Yuhi mendatangi asrama untuk bertemu dengan Jaema. Melihat Jaema sedang bersama Sinwoo dan Jeremy, Yuhi langsung mencari alasan agar keduanya pergi meninggalkan Jaema. Ia ingin kembali menekan Jaema dan menakut-nakutinya. Namun Jaema justru menceritakan rencananya untuk mengakui kebohongannya itu pada Sinwoo dan Jeremy. 얘기하겠습니다. Yuhi yang kesal kemudian menantang Jaema agar melakukannya di hadapan dirinya. Kekesalannya pun bertambah ketika Sinwoo dan Jeremy bersikap sangat pengertian terhadap Jaema. Belum lagi ketika ia mengetahui bahwa Taekyung pergi membeli pakaian wanita namun bukan untuk dirinya. 분명히 여자 옷이지? Pada akhirnya, ia berniat menggagalkan rencana pengakuan Jaema. Karena bisa jadi, Taekyung dan rekan-rekannya justru akan menyukai Jaema sebagai seorang wanita. Ia segera kembali ke kamar Jaema. Ketika rekannya rupanya sudah berdiri di hadapan Jaema dan siap untuk mendengarkan pengakuannya. Yuhi segera menyerbu masuk sembari berakting mual-mual sehingga mengalihkan perhatian semua orang padanya. Dari dalam toilet, ia mengirim pesan kepada Jaema agar mengakui hal itu di depan media sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dengan bodohnya, Jaema berniat menyanggupi tantangan itu sebagai bentuk pembalasan terhadap ulah Yuhi yang bersikap seolah-olah ia sedang hamil. Taekyung mengambil ponselnya. Ia lalu mengirim sebuah pesan singkat kepada ayah Yuhi yang menginformasikan tentang kehamilannya. Seketika amarah ayahnya meledak dan Yuhi pun kewalahan menanganinya. Di malam itu Jaema dan Taekyung berdiri di teras untuk melihat bintang. Taekyung menyarankan agar lampu di sekitar mereka dipadamkan sehingga bisa melihat lebih jelas mengamati bintang. Meski sebenarnya ia sendiri tak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Selagi keduanya mengobrol, Taekyung mencoba mengamati wajah Jaema dalam kegelapan. 별은 어디서나 볼 수 있으니까. Dengan mata berkaca-kaca, Jaema berkata jika suatu hari nanti ia kembali menjadi seorang wanita, maka ia ingin agar Taekyung berpura-pura tidak mengenalnya. 내가 볼 수 있는 이 정도 거리 안에 있어. Dalam acara peluncuran video musik, tak ada seorang pun yang menyadari jika Jaema berniat melakukan sebuah kejutan. Acara hampir dimulai dan manajemen kehilangan sosok Jaema. Semua orang panik mencarinya. Ketika rekan yang mengetahui hal itu segera pergi menyusul ke tempat acara. 마실장님이 찾는데 없대. 전화도 안 받는데. Sebelum pergi, Taekyung melihat jepitan rambut pada boneka kelinci babi yang sudah menghilang. Begitu juga dengan pakaian yang baru dibelikannya kemarin. Ia langsung tersadar jika Jaema tengah merencanakan sesuatu untuk meninggalkan mereka. Setibanya di tempat acara, Taekyung memberitahu Sinwoo dan Jeremy untuk mencari sosok wanita dengan mantel putih dan rok merah muda. Ia sangat yakin Jaema mengenakan pakaian yang dibelikan olehnya. Sinwoo memahami ucapan Taekyung, namun tidak dengan Jeremy yang terlihat bingung. 무슨 소리야? Suasana studio yang gelap membuat Taekyung kehilangan penglihatannya. Namun samar-samar, ia bisa melihat sosok Jaema di hadapannya. Ketika lampu studio kembali menyala, ia berusaha mencegah langkah Jaema yang berjalan ke arah panggung. Namun Sinwoo sudah terlebih dulu mencegah Jaema dengan memeluknya. Aksinya itu langsung menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali para wartawan. Dengan menggunakan jas milik Taekyung, Sinwoo menutupi wajah Jaema. Ia mengakuinya sebagai kekasih yang ingin dirahasiakannya. Lalu, ia pun membawa Jaema pergi dari tempat itu. Meskipun merasa kesal dan cemburu, namun Taekyung hanya bisa membiarkan Sinwoo melakukan hal tersebut demi menggagalkan rencana pengakuan Jaema. Taekyung melihat jepitan rambut milik Jaema yang jatuh terinjak dan segera memungutnya. Sinwoo membawa Jaema memasuki ruangan ganti. Merasa tak sanggup menghadapi Sinwoo, Jaema enggan memperlihatkan wajahnya. Ia pun meminta maaf padanya karena telah berbohong. Sinwoo bersikap seolah-olah ia baru tahu identitas Jaema. Ia juga berkata bahwa mulai kini ia akan berhenti memperlakukan Jaema sebagai seorang adik dan memulai semuanya dari awal.
Jeremy dan Taekyung menyusul masuk. Setelah Taekyung menjelaskan identitas Jaema yang sebenarnya, ia lantas menanyakan keputusan kedua rekannya itu. Karena Shinwoo sudah tahu dari awal, ia tak keberatan sama sekali. Namun ketika Jeremy memandangi wajah Jaema dengan seksama, baik Shinwoo dan Taekyung sama-sama cemas menunggu keputusannya. Mereka semua terkejut saat Jeremy tiba-tiba mencium kening Jaema sembari tertawa bahagia. Ketika Jeremy berniat memeluk Jaema, kedua pria itu langsung menghadangnya. Pada akhirnya mereka semua sepakat untuk menerima kehadiran Jaema sebagai seorang wanita dan siap dengan segala resikonya. Taekyung juga menegaskan bahwa mulai kini Jaema tak diizinkan untuk meninggalkan grup. Jaema sangat berterima kasih pada ketiganya dan berjanji akan berusaha agar tidak ketahuan lagi. Selagi personel Angel mempersiapkan diri, manajer Ma bersama Nona Wang mengelabui para wartawan. Dengan berdandan persis seperti Jaema, Nona Wang berjalan keluar dengan manajer Ma yang menutupi wajahnya dan para wartawan mengikutinya. Namun wartawan Kim bisa membaca ada sesuatu yang aneh di antara para personil Angel. Sementara itu Yuhi terlihat gelisah seorang diri. Ia khawatir jika Taekyung mengetahui bahwa dirinya lah yang menyuruh Jaema melakukan tindakan tersebut. Hal itu bisa membuat kencan palsu mereka bubar karena Yuhi ingin selalu bersama dengan Taekyung. Ia pun menunggu kedatangan Taekyung di halaman parkir. Awalnya Yuhi bersikap polos seolah tak tahu apa-apa. Namun ternyata Taekyung sudah mengetahui semua ulahnya. Pada akhirnya ia menunjukkan sifat aslinya di hadapan rekan-rekan Taekyung. Agar rahasia Jaema tetap aman bersamanya, ia meminta Taekyung untuk tetap menjadi pacar palsunya dan meminta Shinwoo serta Jeremy untuk bersikap seperti biasanya. Dari percakapan itu, akhirnya rekan-rekan Taekyung mengetahui pengorbanannya selama ini demi melindungi rahasia Jaema. Di lain sisi, Bibi Mija kembali mendatangi tempat Hwaran untuk mendapatkan uang hak cipta lagu. Namun, ia justru mendapati Hwaran yang jatuh pingsan di dalam bak mandi. Akhirnya, melalui sekretaris Hwaran, ia berhasil mendapatkan uang karena telah menolongnya. Ketika menolong Hwaran, Bibi Mija sempat melihat bekas luka operasi di perutnya. Dugaannya pun semakin kuat bahwa Hwaran adalah ibu kandung si kembar. Setelah mengetahui bahwa Jaema adalah seorang wanita, Jeremy sangat antusias dan tidak canggung lagi berada di dekatnya. Ia pun memindahkan barang-barang Jaema dari kamar Taekyung. Karena kini Jaema sudah resmi diterima sebagai wanita, ia tak boleh sekamar dengan seorang pria. Sikap Shinwoo dan Jeremy jadi lebih memanjakan Jaema. Mereka semua pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari. Lalu ketika rekan Jaema menunjukkan barang apa saja yang sudah pernah mereka iklankan, sembari mempraktekkan adegan iklan tersebut. Jaema sangat bahagia dan bersyukur memiliki ketiganya. Dalam sebuah obrolan, Jaema melaporkan kepada Taekyung tentang penjepit rambutnya yang hilang. Taekyung menginformasikan bahwa ia melihat jepitan itu jatuh di lantai studio dan telah rusak. Namun ia tak mengatakan jika ia sudah mengambil jepitan itu lagi. Pada larut malam, Taekyung mengetahui jika Jaema tak ada di dalam kamarnya. Setelah memikirkannya, ia menduga jika Jaema pergi mencari penjepit rambutnya. Ia pun pergi ke studio untuk memastikan dugaannya itu. Ia berharap benar-benar melihat Jaema di studio, sehingga ia bisa menanyakan alasan Jaema mengapa selama ini menganggap penting jepitan rambut tersebut. Begitu mengetahui suara seseorang datang, Jaema segera menyembunyikan diri. Taekyung pun merasa dugaannya salah, karena penjepit rambut itu pun sudah rusak, dan akhirnya Taekyung meninggalkan penjepit itu di sana. Lalu ia pun pergi. Jaema kemudian kembali mencari penjepitnya dan menemukannya tergeletak di lantai. Ketika Taekyung mendatanginya, Hwaran memberitahukan padanya bahwa usianya sudah tak akan lama lagi karena penyakit yang selama ini ia derita. Sebagai permintaan terakhirnya, ia berharap agar Taekyung mau membantunya merilis ulang lagu favoritnya itu. Karena kasihan melihat ibunya, akhirnya Taekyung pun menyanggupi permintaannya. Kembali pada Bibi Mija yang berniat menjauhkan dirinya sementara dari Jaema. Ia khawatir jika keberadaan Jaema diketahui oleh Hwaran, sehingga harapannya mendapatkan uang hak cipta pun hangus. Ia beralasan akan tinggal di desa untuk sementara waktu. Tanpa disadarinya, Hwaran sudah mulai mendapat informasi mengenai keberadaan si kembar. Sekretarisnya melaporkan temuan terbarunya bahwa salah satu anak Jahyun tengah berada di Amerika dan satunya lagi ada di yayasan gereja. Mengetahui hal tersebut, Hwaran memerintahkan sekretarisnya untuk mulai mencari gereja yang dimaksud. Semua orang mengira jika Shinwoo adalah sosok pria yang disukai oleh Jaema. Namun tak seorang pun yang tahu jika Shinwoo lah sebenarnya yang menyukai Jaema. Namun karena sandiwaranya ketika ia membeli sepatu wanita, akhirnya Jaema mengira ia sudah memiliki seorang pacar. Dengan dalih menjelaskan kesalahpahaman pada pacarnya, Shinwoo meminta Jaema untuk menemuinya di suatu tempat. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jaema. Namun pembicaraan itu disalahartikan oleh rekan-rekannya. Mereka berencana mencegah Jaema pergi menemui Shinwoo dan pacarnya. Mereka kasihan pada Jaema dan tak ingin ia merendahkan harga dirinya. Taekyung juga kesal melihat sikap Shinwoo yang sangat perhatian pada Jaema, padahal ia sudah memiliki pacar. Ia mengira jika Shinwoo sengaja mempermainkan perasaannya. Ketika Shinwoo mencium kening Jaema dalam sebuah permainan, Taekyung sangat cemburu. Jeremy juga tak bisa menyembunyikan kekesalannya.
Peristiwa itu tentunya sangat mengganggu pikiran Taekyung hingga ia tak bisa berkonsentrasi dengan musiknya. Ketika Jema mendatanginya, Taekyung memarahinya dengan alasan yang tak jelas dan membuat Jema menangis. Ketika ia mendengar bahwa Jema akan pergi ke tempat Shinwoo, Taekyung segera berlari mencegahnya. Namun Jema tetap ingin pergi, apalagi Taekyung tak menjelaskan apapun. 저 가겠습니다. Tak tahu harus berbuat apa lagi untuk mencegahnya pergi, Taekyung pun langsung mencium Jema. Keduanya sama-sama terkejut dengan aksi itu dan berujung canggung di antara mereka. Merasa malu dan tak bisa menjelaskan alasan tindakannya, Taekyung segera melarikan diri. Sementara Jema sendiri masih syok dengan ciuman tersebut. Ketika Shinwoo menelponnya, Jema tak bisa fokus berbicara sehingga membuat Shinwoo mengkhawatirkannya. Kita mau dia? Yuhi berpapasan dengan Taekyung, namun kehadirannya diabaikan. Ia pun kesal dan menanyakan kekurangan dirinya di mata Taekyung. Ia juga membandingkan dirinya sendiri dengan Jema, namun Taekyung tetap tak tertarik untuk berbincang dengannya. 야 황태경! Melihat Jema keluar dari gedung kantor, Yuhi pun memanfaatkan situasi itu. Dengan sengaja ia bertanya kepada Taekyung tentang arti Jema terhadapnya. 고민함이 뭐가 확실하다는 건데? Taekyung yang sedang bingung sendiri mengartikan perasaan dan pikirannya, asal menjawab pertanyaan tersebut bahwa Jema tidak berarti apa-apa baginya. Pengakuan itu pun membuat Jema sedih, namun Yuhi bahagia mendengarnya. Jema pun berbalik kembali ke dalam gedung. Ia bersembunyi di sebuah ruangan dan menangis. Shinwoo tiba di gedung itu dan segera mencari Jema di setiap ruangan. Ketika ia berhasil menemukannya, Jema melarang Shinwoo menyalakan lampu. Ia tak ingin terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. 그렇게 마십시오. Mengetahui Jema kembali bersedih karena Taekyung, Shinwoo merasa kesal dan marah. Tanpa ragu ia berkata bahwa ia lelah selalu menunggu Jema dalam cemas dan selalu mencarinya. Ia ingin Jema mengetahui perasaannya selama ini. 기대하고 걱정했던 내 정말 바보 같다. Namun ketika Shinwoo menyalakan lampu ruangan, ia melihat air mata Jema dan menyusutkan amarahnya. Ia juga meminta maaf padanya dan terus menghiburnya. Keduanya pun akhirnya mengobrol. Shinwoo berkata rencananya yang batal akibat Jema tak datang. Tadinya ia ingin mengungkapkan perasaannya pada wanita yang ia sukai itu melalui sebuah lagu dan sikat bunga. 노래도 불러주려고 했었는데. Lalu Jema mempersilahkan Shinwoo untuk menyanyikan lagu itu di hadapannya. Jema masih belum menyadari bahwa wanita yang disukai Shinwoo adalah dirinya sendiri. 바보라도 참 멋진 바보입니다. Dalam rangka memenuhi permintaan Warren, Taekyung kembali mendatanginya bersama produser An. Produser An memastikan agar tak ada kendala apapun dalam urusan hak cipta. Dari obrolan tersebut, Taekyung baru mengetahui jika pria bernama Jo Hyun sudah meninggal dan memiliki anak kembar. 그거 고지현 씨 오래전에 돌아가신 분이야. 몰랐어? Ketika Warren menceritakan tentang anak Jo Hyun, wajahnya terlihat sangat bahagia dan bergairah. Taekyung pun sedih melihatnya karena ibu kandungnya sendiri merasa bahagia ketika bersama dengan anak orang lain. Bahkan, ia membuatkan kue untuk mereka. 서로 먹겠다고 싸우던 게 기억이 나. Sementara ia sendiri tak pernah merasakan kehangatan ibunya semenjak lahir. Ia bahkan mengira jika si kembar yang diceritakan itu adalah anak Warren dengan Jo Hyun. Namun Warren menyangkalnya dengan bercerita bahwa ibu kedua anak itu sudah meninggal ketika melahirkannya. Dulunya, ia dan Jo Hyun berencana menikah sehingga Taekyung menjadi saudara si kembar. Namun sebelum itu terwujud, Ja Hyun harus pergi lebih dulu. 참으로 무서운 사람이네. Akibat ciuman itu, hubungan Jema dengan Taekyung menjadi canggung. Jema mati-matian berusaha menutupi perasaannya, sementara Taekyung masih belum bisa mengerti perasaannya sendiri. Ia sering marah kepada Jema, namun merasa bahagia ketika di dekatnya. 눈에 더 들어가. 그대로 있어. 너무 따갑습니다. Di lain sisi, para personil Angel melakukan kegiatan pemotretan di luar kota. Lokasi itu berdekatan dengan gereja, tempat di mana Jema dulu tinggal. Ia sangat kesal karena ketiga pria Angel tidak memperhatikannya sama sekali dan justru sibuk mengerubungi Jema kemana-mana. Mereka hanya mau menuruti perintahnya ketika ia mengancam akan mengungkap siapakah Jema. 안 가면 죽는다. Setelah mendengar informasi dari Nona Wang, Yuhi berpikir untuk mengerjai Jema dengan mendandaninya sebagai wanita. Dengan dalih ingin membantu Jema mendapatkan perhatian dari Shinwoo, ia meminta kerjasama dari Nona Wang. Mengira Yuhi berbaik hati, Nona Wang pun menuruti permintaan itu. 같은 여자로서 미남씨 너무 안 됐어요. Nona Wang langsung membawa Jema menuju rumah kaca. Di sana ia mendandaninya dan memberikan kesempatan padanya untuk menikmati dirinya sebagai wanita. Ia bahkan memotret penampilan Jema. 이놈아, 여기 봐봐. Mengira Jema benar-benar menyukai Shinwoo, Nona Wang pun berinisiatif memanggil Shinwoo ke sana dan meninggalkan keduanya. Ketika melihat penampilan Jema, Shinwoo terpesona dan memuji kecantikannya. 정말 예쁘다. Keduanya pun mengobrol sembari menunggu hujan reda. Beberapa saat kemudian, Taekyung berada di tempat yang sama atas ajakan Yuhi. Melihat Jema berdandan cantik dan berduaan dengan Shinwoo, ia terlihat sangat jengkel. Tanpa ragu, ia mengeluarkan kalimat pedas dan membuat Jema kembali menangis. Yuhi tersenyum menang karenanya. 안 어울려. 웃겨. Dan lagi-lagi, Shinwoo menghibur Jema. Kali ini Shinwoo menyarankan agar Jema mengakui perasaannya terhadap Taekyung, alih-alih menahannya. 좋아하잖아. Setelah kedua pria itu pergi, Yuhi mendesak Jema untuk segera meninggalkan grup. Ia menyuruhnya terbang ke rumah dan membiarkan Taekyung bersamanya.
Namun obrolan keduanya berhenti ketika wartawan Kim datang. Dengan bantuan Yuhi, Jae-ma berhasil melarikan diri. Manajer Ma memilah-milah foto hasil pemotretan di siang itu. Melihat foto Jae-ma yang tengah menekan hidungnya, Tae-kyung mempertanyakan alasan Jae-ma yang sering melakukan hal itu. Dari obrolannya dengan manajer Ma, pada akhirnya ia menyadari jika selama ini Jae-ma menyukai dirinya, bukan menyukai Shin-woo. 그때 하라고 내가 미나한테 가르쳐준 거다. Ia segera pergi menyusul Jae-ma di tempat suster kepala. Ketika ia tiba di sana, Jae-ma tengah duduk menangis di taman. Tae-kyung sengaja menyoroti Jae-ma dengan lampu agar ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dengan lantang ia berkata padanya bahwa ia mengizinkan Jae-ma untuk mencintainya. Jae-ma tak percaya mendengar hal itu. Tae-kyung lalu kembali menegaskan bahwa Jae-ma boleh menyukainya, sama seperti yang dilakukan oleh jutaan penggemarnya. Jae-ma pun berasumsi jika Tae-kyung menganggapnya sebagai penggemar, namun ia tetap merasa bahagia. 뭐 그래. 팬. Menyadari kesalahannya dalam memilih kata, akhirnya Tae-kyung menyambutnya sebagai anggota baru klub penggemar. 내 팬클럽에 가입한 걸 환영한다. Keduanya pun berpelukan dan merasa bahagia. Sebelum pamit pergi, Jae-ma sempat mengenalkan Tae-kyung pada suster kepala. Suster kepala lalu mendoakan keduanya agar selalu bahagia dan bersinar. Ia melihat perasaan cinta pada diri Tae-kyung terhadap Jae-ma, meskipun Tae-kyung sendiri belum menyadarinya. Dalam perjalanan, Tae-kyung memperingatkan Jae-ma agar tak pernah lagi berdandan seperti itu di hadapan Shin-woo. Mengira dirinya terlihat konyol, Jae-ma berniat mengganti penampilannya, namun Tae-kyung mencegahnya. Sebenarnya, ia sendiri terpana melihat penampilan Jae-ma sebagai wanita dan tak ingin membaginya dengan orang lain. Ia juga bersikap manja kepadanya dengan meminta Jae-ma menyuapi dirinya selagi menyetir. Di lain sisi, wartawan Kim mendatangi agensi dan menunjukkan beberapa foto hasil pengintaiannya. Ia menyamakan foto Jae-ma yang barusan ia temukan dengan foto wanita yang dipeluk oleh Shin-woo sebelumnya. Produser An yang tidak mengetahui apapun hanya bisa diam. Lalu manajer Ma menjelaskan tentang identitas wanita itu. Ia adalah adik kembar Ko Min-nam yang dipacari oleh Shin-woo. 남 씨의 쌍둥이 여동생이었군요. Untuk membuktikannya, wartawan Kim ingin melihat wanita itu secara langsung. Shin-woo pun bergegas menjemput Jae-ma dan membawanya menemui wartawan Kim. Beruntungnya wartawan Kim merasa sangat puas dengan cerita yang dikarang mereka. Begitu pula dengan produser An. 그렇죠. Melihat anak didiknya perlahan mulai dewasa dan memiliki pacar, produser An menasihati Tae-kyung agar tidak melupakan penggemarnya hanya karena ia sudah memiliki Yuhi. Terlebih, kesuksesan grup Angel juga berkat dukungan penggemar dan penggemar bisa meninggalkan mereka kapan saja. Karena sosok Jae-ma sudah dikenal sebagai pacarnya, Shin-woo lalu mengajak Jae-ma mengobrol di taman bermain. Di sana keduanya mengarang cerita tentang kisah cinta mereka dari awal sampai akhir. 당신과 고민녀의 어설픈 연애 스토리를 만들어놔야겠다. Jae-ma menuruti arahan cerita dari Shin-woo yang didasari atas pengalaman dia sebenarnya. Dari awal berjumpa hingga ia jatuh cinta kepadanya. Namun Jae-ma yang naif belum juga menyadari perasaan Shin-woo terhadapnya. Shin-woo melihat Jae-ma terlihat bahagia sepulang dari tempat suster kepala. Jae-ma berkata jika Tae-kyung sudah mengetahui perasaannya dan ia tidak keberatan, sehingga ia merasa bersyukur dan bahagia. 그런데 기분 나빠하지 않으셨습니다. Selagi Jae-ma menikmati perasaan bahagianya itu, Shin-woo justru sedih karena ia menyadari peluang dirinya untuk bersama Jae-ma menjadi lebih sempit. Di malam itu Jae-ma mendaftar klub penggemar. Tanpa diketahui olehnya, Tae-kyung sendirilah yang mengelola blog tersebut. Mendapati Jae-ma mendaftar, Tae-kyung sengaja memberikannya kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh Jae-ma menyukainya. Betapa bahagianya ia ketika melihat Jae-ma menuliskan angka 100 untuk mengukur tingkat sukanya pada Tae-kyung. Sebagai bentuk sambutannya pada penggemar baru, Tae-kyung memanggil Jae-ma ke ruang piano dan memainkan lagu kesukaannya. Atas perintah dari Hwaran, Bibi Mija membawa Jae-ma untuk menemuinya. Awalnya Bibi Mija enggan melakukannya, namun karena Hwaran berkata akan memberikan hartanya pada si kembar, akhirnya ia pun setuju. Bibi Mija tak memberikan informasi apapun mengenai Hwaran. Ia hanya menyebut Hwaran sebagai seorang teman dekat ayah Jae-ma. 아버지 친구인데. Setibanya Jae-ma di sana, ia sangat terkejut karena orang yang ditemuinya sebagai teman ayahnya adalah Hwaran. Setelah cukup membicarakan mengenai ayahnya, Jae-ma bertanya pada Hwaran tentang sang ibu. Namun Hwaran mengaku tidak mengenal ibu mereka sama sekali. 그래. Sebenarnya Jae-ma ingin mengulik lebih lanjut hubungan ayahnya dengan Hwaran. Mengingat perbincangan Hwaran kala itu bersama Tae-kyung, ia terang-terangan mengakui perselingkuhannya dengan seorang pria. Jae-ma ingin memastikan apakah ayahnya adalah sosok pria yang dimaksud ataukah bukan. 모르시는군요. Dalam pertemuannya itu, Hwaran juga menyadari jika sosok di hadapannya bukanlah Ko Min-nam, si anak pria, melainkan Jae-ma, si anak gadis. Namun demi kelancaran lagu barunya, ia memutuskan untuk tidak menceritakan pada Tae-kyung bahwa Jae-ma adalah anak kembar yang sedang dicarinya itu. Di lain sisi, Yuhi kembali berulah di asrama. Ia datang dan memaksa para personil Angel untuk memasak pasta bersamanya. Seperti biasa, ia mengancam mereka sehingga bersedia melakukan perintahnya. 그럼 고민함에 대한 얘기나 올릴까? 내 미니홈피 폭주할 텐데.
Karena kesal, ketiga pria itu pun memasukkan bumbu pasta secara berlebihan ke dalam makanan Yuhi. Namun mereka harus kembali membuatnya karena Yuhi meminta Gemma untuk mencicipinya. Khawatir Gemma mengalami masalah perut akibat ulah mereka. Akhirnya, tiga pria itu mengulang masakannya. Ketika Yuhi iseng memainkan kamera, ia memotret Shinwoo yang tengah memandangi Gemma. Dari foto itu ia berkesimpulan jika Shinwoo memendam perasaan kepada Gemma. Yuhi lalu memanfaatkan buket bunga dan sepatu hak tinggi yang dilihatnya di bagasi mobil Shinwoo. Ia memaksa Gemma untuk memakai sepatu itu dan menunjukkannya kepada Shinwoo. 그냥 네 거라고 생각하고 줄게. Aksi Yuhi itu pun berhasil mengacaukan suasana dan membuat Shinwoo patah hati. Ia merasa dipermalukan di depan rekan-rekannya. Gemma berusaha menghibur Shinwoo, namun tak tahu caranya. Shinwoo kemudian memintanya untuk duduk di sampingnya dan hal itu memberikan sedikit ketenangan padanya. Karena ulahnya itu, Taekyung marah pada Yuhi dan mengusirnya. 나타나지 마. 여기서 끝이야. Pemberitaan mengenai pacar Shinwoo bermunculan di mana-mana dan orang tua Shinwoo meminta penjelasan dari anaknya. Atas izin dari kantor agensi, Shinwoo pergi ke Busan bersama Gemma untuk mengunjungi orang tuanya. Manajer Ma sengaja mengatur perjalanan agar mereka hanya berduaan saja. Sebelum memasuki pintu bandara, Shinwoo meminta Gemma berkencan sungguhan dengannya. Ia juga mengajak Gemma memulai semuanya sedari awal dan melupakan orang yang tidak peduli padanya. Shinwoo akan menganggap Gemma setuju dengannya jika ia masuk ke dalam bandara. Namun jika Gemma tak menyusulnya ke dalam, Shinwoo menganggap Gemma menolak ajakannya. Gemma bingung dan sempat berpikir. Sementara itu, Taekyung terlihat berkeliling di dalam bandara mencari sosok Gemma. Ketika ia putus asa karena tak bisa menemukannya, tiba-tiba Gemma terlihat berjalan ke arahnya. Taekyung sangat bahagia dan berlari memeluknya sembari berkata jika ia menyukai Gemma. Gemma masih setengah percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia berkali-kali meyakinkan dirinya bahwa Taekyung benar-benar menyukainya. 내가 제대로 들은 걸까? Hatinya berbunga-bunga setiap kali ia mengingat momen itu. Demikian pula dengan Taekyung. 좋아해. Hatinya bahagia setelah memastikan jika Gemma mendengar ucapannya dengan jelas, karena akan memalukan baginya jika ia harus mengulang perkataan itu. Sementara kedua rekannya berbahagia, Shinwoo justru merasa sedih karena Gemma menolak perasaannya. Pada akhirnya ia pergi seorang diri menemui orang tuanya. Melihat Gemma kembali bersama Taekyung, manajer Ma mempertanyakan alasannya. Tanpa banyak kata, Taekyung segera memeluk gadis itu dan membuatnya melakukan gerakan hidung babi. Sikap itu cukup menjelaskan pada manajer Ma tentang perasaan Gemma yang sesungguhnya. Ketika manajer Ma memastikan hal itu, Gemma tanpa ragu membenarkan bahwa ia dan Taekyung saling menyukai. Perbincangan di antara keduanya didengar oleh Jeremy. Tadinya, ia berniat mengungkapkan perasaannya pada Gemma melalui lagu yang akan ia nyanyikan di acara radio. Namun kini hatinya telah hancur, apalagi setelah mendengar langsung pengakuan Gemma. 나 태경이 형 좋아해? Tak kuasa menahan sedihnya, Jeremy pun melarikan diri dan Gemma terus mengejarnya. Acara radio hampir dimulai, namun Jeremy belum nampak hadir. Semua orang pun menjadi panik. Gemma kemudian teringat pada jalur bus rahasia yang pernah diberitahukan Jeremy. 보물부스 있을지도 모릅니다. Meskipun sempat berselisih arah, namun akhirnya ia berhasil menemukan pria itu. Sembari meneteskan air mata, Jeremy mencurahkan seluruh perasaannya kepada Gemma dan rencananya di sebuah acara radio. Ia juga sangat kecewa karena Gemma lebih memilih Taekyung di antara tiga pria di asrama. Meskipun sedang bersedih, Jeremy tak ingin mengecewakan para penggemar. Melalui ponselnya, ia melanjutkan janjinya untuk bernyanyi di acara radio. 너무 소중해서 아껴뒀단 말이에요. Sebelum bis berhenti di halte terakhir, Jeremy meminta Gemma untuk melupakan semua yang baru saja terjadi. Gemma pun setuju. Keduanya lalu kembali tersenyum dan bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa begitu mereka turun dari bis. 너 이거 놓치면 1시간 또 돌아야 된다. Dalam sebuah perbincangan bersama produser An dan temannya, Taekyung mendengar cerita mengenai masa lalu sang ibu. Dulunya, Hwaran terkenal cukup sombong dan memiliki banyak pacar. Mereka bahkan tak menyangka jika Hwaran mau mengencani seorang pria biasa seperti Jahyun. Setelah Hwaran putus dari pria itu, masing-masing berkencan dengan orang lain. 콧대 높은 모아라니가 좋아하기엔 평범했어. Di lain sisi, Hwaran mengundang Gemma ke rumahnya. Ia memberikan hadiah berupa pakaian wanita. Melalui hadiah tersebut, Hwaran memberitahukan padanya bahwa ia mengetahui identitas Gemma sebagai wanita. 내가 제대로 고른 거 맞지? Dengan alasan tak ingin membuat Taekyung terlibat masalah, Hwaran meminta Gemma untuk menjauhinya. Hal itu pun membuat Gemma merasa bersedih karena terjebak di antara hubungan ibu dan anak. 정말 위험한 짓을 하고 있구나. Selagi Gemma merenungi masalah hatinya, Taekyung masih sibuk di studio. Ia merindukan kehadiran Gemma di sampingnya yang selalu saja mengganggu. Mengira Gemma sedang mengalami susah tidur karena memikirkan dirinya, Taekyung pun menelpon. Namun betapa jengkelnya ia saat tahu jika Gemma sudah siap untuk tidur dan tak sedang memikirkannya. 야, 너 자냐? Pada akhirnya, Taekyung memaksa Gemma untuk pergi dengannya menonton film di bioskop. Dengan alasan mata rabun, Taekyung memanfaatkan hal itu untuk terus menggenggam tangan Gemma dan berada di sisinya lebih lama lagi.
Setelahnya Taekyung mengajak Jema melihat bintang dari atap gedung. Dalam kesempatan itu, ia mencium bibir Jema. Namun ciumannya sempat berhenti sesaat untuk mengingatkan Jema agar tidak membuat gerakan hidung babi. Ia pun lalu melanjutkan kembali ciuman itu. Ketika Jema sedang membantu Jeremy memandikan hewan kesayangannya, Shinwoo baru saja tiba dari Busan. Ia dan Jema pun berbicara empat mata. Meski ia tahu Jema sudah menolaknya dengan tak ikut pergi ke Busan, namun Shinwoo belum juga ingin menyerah. Ia bahkan membawakan Jema sebuah hadiah dari ibunya dan memaksa Jema untuk menerimanya. 어머님께서 너 갖다 주라고 주신 거야. Dalam sebuah sesi latihan, manajer Ma datang dengan membawa kabar gembira. Ia berkata bahwa Kominam yang asli akan segera datang. Mendengar berita itu, personil Angel tak tampak bahagia sama sekali. Karena dengan hadirnya Kominam, mereka tentunya akan kehilangan Jema yang sudah mereka sayangi selama ini. 이 날이 오긴 오는구나. Ketika manajer Ma mengobrol berdua dengan Nona Wang, ia menyatakan alasan kegembiraannya. Dengan datangnya Kominam yang asli, maka Taekyung dan Jema bisa menjalani hubungan mereka dengan terang-terangan. Ketika ia mengkonfirmasi hal itu pada Yuhi, Yuhi pun hanya bisa menangis. Ia marah karena Taekyung ternyata benar menyukai Jema. Di lain sisi, Taekyung berencana memberikan sebuah kalung berbentuk bintang pada Jema. Untuk itu, ia pun meminta Jema menemuinya di malam nanti. 그걸로 보면 나도 다 볼 수 있어. Namun rencananya bubar karena sebuah fakta yang diketahui oleh Jema mengenai sang ayah. Jema rupanya baru mengetahui jika Hwaranlah yang menjadi penyebab ibunya tewas. Demi mengejar Hwaran, ayahnya tega meninggalkan sang ibu yang tengah hamil dan membiarkannya meninggal seorang diri. Jema sangat terpukul mengetahui kenyataan pahit itu. 링고, 네가 알고서 속상할까봐. Ia pun mendatangi Hwaran untuk mendengarkan langsung penjelasan dari mulutnya. Mendengar kedatangan Jema, Hwaran lantas menelpon Taekyung dan memintanya untuk segera datang. Awalnya Taekyung menolak karena ia tengah menunggu Jema. Namun ketika Hwaran menjelaskan situasinya, Taekyung bergegas pergi. Awalnya Hwaran berencana menceritakan semuanya di hadapan Taekyung dan Jema. Namun karena Jema sudah sampai di sana, ia pun menjelaskannya secara terpisah bahwa ia dan Jahyun saling mencintai. Ia berniat untuk membiayai Jema dan Minam sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ibu kandung mereka. Mendengar semua kata-kata Hwaran, Jema hanya bisa terisak. 네 엄마하고 똑같은 말을 하는구나. Saat Taekyung tiba di sana, Hwaran mengenalkan Jema sebagai anak Jahyun. Taekyung tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selain fakta itu, ia juga kecewa karena selama ini ternyata Jema mengetahui hubungannya dengan Hwaran. Ia merasa dibohongi sekaligus patah hati. 내 어머니에 대해서 언제부터 알았어? Baik Taekyung maupun Jema sama-sama terpukul dengan kenyataan itu. Keduanya sempat berdebat, yang mana Taekyung saat itu meninggalkan Jema. Di tempat terpisah, keduanya sama-sama menangis meratapi nasib mereka. Wartawan Kim mendekati Yuhi dan memaksanya untuk menceritakan rahasia mengenai Kominam. Enggan terkena masalah lagi dengan Taekyung, Yuhi menjawabnya dengan kata tidak tahu. Namun wartawan Kim terus mendesaknya. 전 몰라요. Akhirnya, Yuhi berpura-pura jatuh pingsan untuk menghindarinya. Karena tak bisa mengorek informasi apapun, ia kemudian menggunakan cara yang lain. Ia menghubungi manajer Ma untuk mengadakan wawancara eksklusif. Ia rupanya ingin agar wawancara tersebut dihadiri bersama oleh Kominam dan adik kembarnya. 미남이랑 미녀를 한 자리에서 인터뷰하고 싶다고 요청을 했어요. Hal itu membuat manajer Ma merasa kebingungan. Shinwoo lalu memberi sebuah gagasan untuk membawa Jema pergi ke luar negeri selagi menunggu kedatangan Kominam yang asli. Shinwoo sengaja mengusulkan hal itu agar Jema bisa menjauhkan diri sementara waktu dari Taekyung dan menenangkan pikirannya. Ia pun mengonfirmasikan rencana tersebut kepada Taekyung. Namun Taekyung bersikap acuh seolah-olah tidak peduli lagi pada Jema. Bahkan ketika Jema berpamitan padanya, ia tak menoleh sedikit pun. Pada akhirnya para personil Angel pergi ke Jepang tanpa Taekyung ikut serta. Namun perjalanan mereka kali ini dibuntuti oleh wartawan Kim yang masih saja penasaran terhadap sosok Kominam. Ia selalu mengintai kegiatan Jema dan berharap menemukan sebuah bukti valid bahwa Jema adalah benar wanita. Selagi teman-temannya berada di luar negeri, Taekyung sibuk menggarap lagu Hwaran. Pada sebuah kesempatan, Hwaran meminta maaf pada Taekyung atas kekacauan yang ia sebabkan tempo hari. 그렇게까진 되진 않았을 거야. Taekyung lalu menanyakan informasi mengenai ibu kandung Jema. Setelah mendapatkannya, Taekyung pergi menyusul Jema. Ia kasihan pada Jema karena tak pernah mengenal sosok ibunya sama sekali. Ia juga berniat memberikan foto kandung sang ibu. Setibanya Taekyung di sana, ia justru mendapati Jema tengah berpelukan dengan Shinwoo. Ia pun kesal dan pergi tanpa mau menemui Jema. Jema sendiri tak mengetahui kedatangan Taekyung dan pelukan tersebut karena Shinwoo yang sengaja menarik dirinya. Malam itu, Shinwoo memanggil Jema untuk berbicara berdua. Ia memutuskan untuk berjuang sekali lagi demi mendapatkan hati Jema. Kali itu, ia mengungkapkan semua yang sudah dilakukannya selama ini untuknya. 어떤 얼굴을 하고 있었는지 너도 다 봤겠다.
Ia mengaku sudah mengetahui identitas Chema sebenarnya di hari pertama mereka berjumpa. Setelah itu, ia selalu mengawasinya untuk menjaga dan melindungi Chema. Lalu, sepatu dan bunga yang ditujukan untuk wanita yang disukainya itu tak lain adalah untuk Chema seorang. Ia juga meminta Chema agar mau melihatnya sekali saja dan jangan terus menolak. 보려고 했어도 안 볼 수 없게 다 보여줬어. Berkat manajer Ma yang bisa membaca situasi, Taekyung bisa bertemu dengan gadis itu. Mengetahui Taekyung berniat menitipkan dokumen padanya, manajer Ma sengaja mengatur pertemuan keduanya. Karena masih kesal, Taekyung tak bisa menyambut Chema dengan lembut. Setelah ia memberikan informasi mengenai ibu kandungnya, Chema merasa terharu dan berterima kasih padanya. Berkat Taekyung, ia mengetahui wajah dan nama ibunya. Namun keduanya kembali berselisih karena Taekyung merasa Chema telah berbohong. Chema pun menjelaskan situasinya ketika ia tahu tentang hubungan Hwaran dengan Taekyung. Agar tak menjadi beban di hati masing-masing, Chema akan pergi menghilang dari pandangan Taekyung. Pada akhirnya Taekyung memutuskan untuk pulang ke Korea lebih awal dari teman-temannya. Selagi masih bersama, Chema menghabiskan waktu dengan Jeremy dan Sinwoo secara terpisah. Ia membawa Jeremy mengunjungi toko souvenir warna-warni dan memotretnya, lalu membelikan Sinwoo secangkir kopi panas dan memotretnya. Chema ingin menyimpan kenangan tentang keduanya dengan ciri khasnya masing-masing. Hal itu ia lakukan karena sebentar lagi Chema akan berpisah dengan personil Angel dan kembali menjalani hidupnya sebagai Chema, bukan Kominam. Melalui salah seorang kenalannya, Taekyung mendapati fakta tentang lagu milik Ko Jahyun. Ternyata lagu-lagu itu ditulis bukan untuk Hwaran, melainkan untuk penyanyi pendatang, yakni Lee Sujin, ibu kandung Chema. Hwaran sendiri mencuri lagu tersebut dan mengakui sebagai miliknya. Hal itu pun sukses menyebabkan perpisahan antara Jahyun dan istrinya, karena mengira jika Jahyun masih mencintai Hwaran. 무한한 선배 때문에 정말 짜증나. Setelah mengetahui hal tersebut, Taekyung segera menghentikan proses rekaman Hwaran dan melarangnya menyanyikan lagu itu. Di lain sisi, wartawan Kim masih membuntuti grup Angel dan belum mendapatkan temuan apapun. Ia berencana akan menangkap basah Kominam ketika tiba di bandara. Namun, aksi wartawan Kim malah berujung malu karena sosok yang dibuka bajunya adalah Kominam yang asli. Bahkan semua personil Angel terkejut melihat wajah Kominam yang asli yang sangat persis dengan wajah Chema. Menyadari Chema tak ikut serta bersama rekan-rekannya, Taekyung kembali menyusulnya ke Jepang. Di sana ia meluruskan kesalahpahaman cerita cinta antara Jahyun dengan ibunya. Mengetahui bahwa ayahnya tak pernah menyakiti hati ibunya, Chema pun merasa lega. Meskipun ia belum bisa membuang rasa bencinya kepada Hwaran karena telah memisahkan orang tuanya. Ketika Taekyung meminta maaf atas kesalahan ibunya, Chema berkata bahwa ia tak melakukan kesalahan apapun. 저도 다친 사람 아닙니까? Namun demikian, Chema tetap memutuskan untuk berpisah dari Taekyung. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hati dan akan lebih baik bagi keduanya agar tidak saling jumpa. Taekyung menggenggam tangan Chema, berharap bisa menahan kepergiannya. Keduanya pun menangis karena perpisahan tersebut. 전해드리겠습니다. Waktu pun berlalu, Kominam asli menjalani kehidupannya sebagai penyanyi dan sibuk melakukan promo untuk album ke-6 Angel. Ia memiliki banyak penggemar, bahkan mengalahkan popularitas ketiga rekannya. Sementara itu, semua orang sangat merindukan kehadiran Chema. Pada suatu hari, mereka melihat sebuah video yang menampilkan Chema tengah bernyanyi karaoke secara daring. Sinwoo dan Jeremy segera mencari tempat karaoke tersebut agar bisa bertemu dengan Chema. Sementara Taekyung memilih untuk membiarkannya. Namun kemudian ia menyadari arti lirik dalam lagu tersebut yang menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja meskipun selalu merindu. Taekyung segera pergi untuk mencari Chema. Karena kemunculan di tempat publik, para personel Angel dikerubuti oleh penggemar sehingga mengganggu pencarian mereka. Tanpa sengaja, mata Taekyung melihat sosok Chema dan keduanya saling beradu pandang. Chema kemudian hanya menundukkan kepalanya untuk memberi salam, lalu pergi begitu saja. Taekyung berusaha mencarinya, namun ia kehilangan jejak Chema. Di tempat yang sama, Chema bertemu dengan manajer Ma. Dari obrolan keduanya, ia mengetahui kabar para penghuni asrama. Berbeda dengan Taekyung yang bersikap acuh, Jeremy dan Sinwoo justru selalu menanyakan keberadaan Chema pada Kominam. Chema menyampaikan rencananya untuk pergi ke Afrika sebagai relawan. Namun sebelum itu, ia ingin bertemu dengan sang kakak. Namun sayang, Minam tengah berada di luar kota untuk pekerjaan sampingannya. Di waktu bersamaan, produser An menghubungi manajer Ma dan menanyakan keberadaan Minam. Hal itu membuatnya panik karena pekerjaan Minam kali ini di luar pengetahuan agensi. Minam membantu manajer Ma mendapatkan lebih banyak uang demi persiapan kelahiran bayinya. Chema terkejut ketika mengetahui ibu bayi tersebut adalah Nona Huang. Untuk mengatasi situasi itu, manajer Ma memohon pada Chema agar kembali membantunya dengan menyamar. Pada akhirnya, Chema setuju melakukannya demi bayi manajer Ma. Setelah melihat Chema, Taekyung tak bisa berhenti memikirkannya. Ia mencari tahu alasan Chema selalu mengabaikannya dan kemungkinan masa depan yang akan dipilih Chema setelah meninggalkannya.
Ia membayangkan Gemma menjadi biarawati, nyonya apoteker, atau mungkin penggemar normal. Namun setelah direnungkan kembali, ternyata selama ini ia hanya berdelusi sendiri. Ia mengira Gemma akan kembali menemuinya setelah hatinya membaik. Dan hari ini ia melihat Gemma baik-baik saja namun masih mengabaikannya. Taekyung menyadari jika dirinya benar-benar sudah dicampakkan. 완전히 차인 건가? Gemma kembali berpenampilan seperti Kominam dan sukses mengelabui semua orang. Produser An membawanya bertemu dengan Yuhi karena ia tahu jika Kominam menyukai Yuhi. Ia juga mengundang ketiga rekannya untuk minum bersama sembari merayakan kesuksesan album mereka. Khawatir penyamarannya akan terbongkar lagi, Gemma memilih untuk mengikuti saran manajer Ma. Ia meminum alkohol dan membiarkan dirinya jatuh pingsan. Dengan begitu, manajer Ma bisa segera membawanya pergi. Namun karena sebuah gerakan kecil mengakibatkan ia jatuh ke pangkuan Taekyung. Secara kebetulan Taekyung memegang tangannya dan menyadari jika sosok di pangkuannya itu bukanlah Minam. Ia pun segera pamit dengan alasan membawa Gemma pulang. Melihat gerak-gerik Taekyung yang mencurigakan, Shinwoo mengetahui tentang penyamaran Gemma, namun ia memilih membiarkannya saja. Ketika Gemma terbangun, ia sempat malu dan ragu di hadapan Taekyung. Namun pada akhirnya, ia pun berkata beban di dalam hatinya. Sepanjang kehidupannya, Gemma hanya mempersiapkan diri sebagai biarawati. Ia sangat terkejut dan tidak siap ketika perasaan cinta datang mengganggunya. 죄송합니다. Karena merasa kewalahan dalam memperjuangkan perasaannya, Gemma pun memilih untuk pergi meninggalkan Taekyung. Dari perkataan tersebut, Taekyung mengetahui jika Gemma tidak baik-baik saja dan masih terluka. Setelah Gemma pergi, Taekyung memutuskan untuk melangkah maju dan melepaskannya. Sebagai simbol pelepasan, ia memindahkan boneka kelinci babi dari kamarnya karena selama ini boneka itu dianggapnya sebagai pengganti Gemma. Sebelum Gemma berangkat ke Afrika, ia menerima permintaan Hwaran untuk bertemu. Selain permintaan maaf, Hwaran juga memberikan kumpulan lagu yang dinyanyikan oleh ibu Gemma. Dengan begitu, Gemma bisa mendengarkan bagaimanakah suara ibunya. 저희 엄마 겁니까? Gemma kemudian menyarankan Hwaran agar ia meminta maaf pada Taekyung karena selama ini telah mengabaikannya. Hwaran mengikuti saran itu dan menemui putranya. Pada akhirnya, Taekyung bersedia memanggil Hwaran dengan sebutan ibu setelah mendengar permintaan maafnya yang tulus. Hwaran juga menyebut Gemma sebagai orang yang memerintahkannya untuk meminta maaf. Ia berharap agar Taekyung kembali mengejarnya. 옹매달리라 그랬어. Bukan hanya ibunya saja yang menyinggung soal Gemma padanya, namun rekan-rekannya juga mengatakan hal yang sama agar Taekyung tidak melepaskan Gemma pergi. Shinwoo berkata bahwa Taekyung tak cukup pantas bagi Gemma karena ia tak berjuang sampai akhir. Shinwoo mencontohkan dirinya sendiri yang sudah melepaskan Gemma setelah ia berjuang keras dan ditolak berkali-kali. 끝까지 붙잡고 있었던 사람만이 할 수 있는 말이야. Ia bahkan rela mengalami sakit hati berulang hanya agar Gemma melihatnya. Sementara yang dilakukan oleh Taekyung hanyalah mengeluh dan menyerah, padahal ia tak banyak berjuang. Setelah merenungi ucapan semua orang padanya, Taekyung memutuskan untuk mengejar Gemma. Ia pun meninggalkan tempat konser dan pergi ke panti asuhan tempat Gemma bekerja. Namun ternyata Gemma sudah pergi dan ia mulai menyesali keterlambatannya. Taekyung lebih menyesal lagi ketika melihat banyak dekorasi berbentuk bintang yang menunjukkan perasaan Gemma padanya. Ternyata selama ini, bintang yang selalu dibicarakan oleh Gemma adalah dirinya. Beruntungnya, seorang anak menginformasikan padanya bahwa Gemma akan pergi setelah mendatangi sebuah konser. Mendengar hal tersebut, Taekyung segera bergegas kembali ke tempat konsernya. Setibanya di sana, ia segera naik ke panggung sebelum acara resmi dimulai. Ia bernyanyi seorang diri, menyanyikan lagu cinta dan kerinduan. Gemma yang berdiri di barisan penonton hanya bisa menangis mendengar pengakuan Taekyung melalui lagunya. Sembari bernyanyi, Taekyung berusaha menemukan keberadaan Gemma, namun matanya terlalu silau untuk melihat ke arah penonton. Setelah lagu itu selesai, Gemma berniat pergi, namun Taekyung menyuruhnya berhenti di tempat ia berdiri. Ia hampir putus asa mencari Gemma di antara ribuan orang. Lalu Shinwoo berinisiatif untuk membantunya. Ia memerintahkan petugas mengganti arah sorot lampu hingga Taekyung bisa melihat dengan jelas ke arah penonton. Usahanya pun berhasil. Taekyung menemukan keberadaan Gemma dan menghampirinya. Di hadapan semua orang, Taekyung memeluk Gemma sembari berkata jika ia sangat mencintainya. Semua orang pun bersorak bahagia untuk keduanya. Gemma dan Taekyung akhirnya bisa bersama secara